go, make my body go. Take our bodies higher and higher. 641. Memberi rahmat. Sakit kepala Bai Wuxin telah meningkat ke titik di mana rasanya seperti kepalanya akan meledak. Hanya berdiri tegak dan menjawab dengan benar sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Tetapi dengan Grandmaster, yang sebenarnya sebelum dia tidak berani lamban dengan kata-katanya. Pada saat itu, dia dipaksa untuk menceritakan kembali seluruh rangkaian peristiwa secara lengkap. Tidak ada detail yang ditinggalkan, dan semuanya dikatakan. Sampai sekarang, Bai Wuxin masih sangat marah pada Ma Jiangming dan dua saudara Ruan. Dengan demikian, ia secara alami menggambarkan fakta dengan jujur. Jika bukan karena ketiga orang idiot itu yang tiba-tiba saling bertarung tanpa alasan, apakah orang tua ini akan dipenggal kepalanya dengan pedang? Hanya sedikit lebih dalam dan otaknya akan tumpah. Surga, itu berarti mengorbankan kehidupan lamanya. Meskipun dia bisa melihat kepala Ma Jiangming dan mayat Ruan yang terbaring di dekat kakinya, dia masih tidak bisa menyelesaikan kebencian di hatinya untuk mereka. Pada saat itu, dia merasa sangat tergoda untuk naik dan menendang kepala yang menjengkelkan itu untuk melampiaskan amarahnya. Ketika mereka mendengarkan kisah Bai Wuxin, Zhen Qibei, Du Jue, dan ekspresi Zi Jinghong menjadi sangat berat. Sehubungan dengan konflik tiba-tiba, mereka merasa agak bingung juga. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ketiganya seharusnya tidak terburu-buru. Periksa mayat mereka dengan benar. Perintah Zhen Qibei dingin. Mereka bertiga berjalan ke tumpukan mayat dan membungkuk di atasnya. Du Jue langsung bertindak dengan gaya kejam seperti biasanya, dengan suara-suara ringan, tubuh Ruan yang ditelanjangi sepenuhnya. Kemudian, dia memberi isyarat tangannya dan mulai memotong tubuh Ma Jiangming kembali menjadi satu demi satu, benar-benar berhasil mengembalikannya sepenuhnya. Tubuh Ruan yang ini memiliki banyak tusukan jarum yang jelas, di leher, paha, bokong, punggung, di mana-mana. Ada total 21. Ma Jiangming adalah ahli melempar jarum, mungkinkah ini hasil karyanya? Selain itu, ada beberapa darah di bawah selangkangannya. Rupanya, darah ini berasal dari pintu belakangnya. Dia seharusnya terluka di sana. Area cedera sangat aneh, seolah-olah dia telah ditembus oleh sesuatu. Dari darah, sangat mungkin itu karena beberapa jenis senjata jenis jarum tersembunyi. Tetapi hanya ada beberapa jarum besi di daerah itu, dan mereka menghitung kurang dari jumlah luka. Selain itu, jarum-jarum ini tidak memiliki jejak darah pada mereka, ini sangat aneh. Petik 2. Zi Jinghong tentu saja ingin mencari alasan untuk menutupi tindakan anak buahnya. Tetapi semakin dia menganalisis, semakin dia menemukan masalah itu aneh. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara menjelang akhir. Apa jenis serangan menyelinap yang bisa menusuk dengan sangat akurat ke pintu belakang ahli Supreme Superior? Untuk pertanyaan ini, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika dia membuka otak untuk berpikir. Tidak mungkin Ruan kedua akan patuh membungkuk dan membiarkan pintu belakangnya ditembus, kan? Itu akan terlalu konyol. Tetapi seseorang benar-benar harus menyerahkannya kepada keterampilan mengagumkan Ma Jiangming. Hanya serangan itu saja yang benar-benar layak untuk nama, Soul Chasing Shadowless Needle, benar-benar mendominasi. Wajah Du Jue menjadi gelap ketika dia melakukan penyelidikan sendiri tanpa kata. Wajahnya hitam seperti bagian bawah wajan. Tidak perlu melihat lagi. Ma Jiangming mungkin memainkan beberapa trik dan melemparkan beberapa jarum teduh pada keduanya. Tidak mau dihina, mereka membalas dengan marah, dan pertarungan itu berkembang menjadi perjuangan hidup atau mati yang nyata. Seharusnya Tuan Ruan kedua ini menjadi marah setelah pintu belakangnya ditembus sehingga ia meletus karena marah dan malu. Dengan demikian, ketiganya tiba-tiba tidak akan beristirahat sampai pihak lain mati. Adapun mengapa tidak ada jejak tanda jarum, itu pasti karena Ma Jiangming hanya menggunakan jarum es pada awalnya. Zhen Qibei mendengus dingin dan memberikan vonis. Analisis ini sebenarnya sangat dekat dengan kenyataan. Dapat dilihat bahwa keterampilan analitis orang ini unggul. Satu-satunya hal yang ia salah sangka adalah bahwa jarum es telah secara keliru dikaitkan dengan kepala Ma Jiangming. Zi Jinghong dan Du Jue juga tiba pada kesimpulan yang sama. Pada saat itu, mereka hanya mengangguk kosong. Fakta bahwa Soul Chasing Shadowless Needle dari Ma Jiangming yang terkenal sesat mampu mencapai efek seperti itu sepenuhnya masuk akal, dan tidak terlalu mengejutkan. Namun, cedera Ma Jiangming adalah yang paling aneh. Penyebab sebenarnya dari kematiannya bukanlah luka pedang itu. Sebagai gantinya, dia dengan paksa ditendang berulang kali di daerah selangkangannya, sampai 5 viscera dan 6 ususnya pecah, dan bahkan otaknya tersentak menjadi bubur akibat syok. Seseorang seharusnya menendangnya di tempat yang sama terus-menerus puluhan kali, meluncurkan dia ke udara. Untuk menendang orang yang hidup sampai mati, dan kemudian terus menendangnya ke udara. Ke ketinggian di mana ia hanya mendarat setelah kami tiba, Du Jue menghirup udara dingin dan mengerutkan alisnya saat dia melihat Ma Jiangming mayat yang telah ia kumpulkan bersama. Metode orang ini sangat kejam, sampai mengerikan. Sialan neneknya, orang ini bahkan lebih kejam dari aku. Dia hanyalah seorang pembunuh sesat tanpa pamrih. Petik 2.
Dujue, dengan kekuatan kita, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Ma Jiangming. Tapi apakah kamu memiliki kemampuan untuk terus-menerus menendangnya 100 sang ke udara? Zhen Qibei menatapnya dengan dingin dan diejek. Setidaknya, kurasa aku tidak bisa melakukan itu. Jika kamu mampu melakukan hal seperti itu, aku harus memberi selamat kepada kamu, kamu pasti telah menembus alam yang mulia. Petik 2. Dujue langsung mengerti arti Zhen Qibei. Untuk menendang orang yang hidup beberapa ratus sang ke udara. Orang yang melakukan ini harus naik dengan Ma Jiangming sepanjang jalan di udara, menendangnya lagi dan lagi untuk mengirimnya lebih tinggi. Apakah dunia ini benar-benar memiliki teknik gerakan tingkat tinggi yang mampu melakukan itu? Tidak perlu menarik napas, beristirahat, atau membutuhkan bantuan eksternal, naik melalui udara sambil tidak menginjak apapun dan menendang keluar pada area yang sama berulang kali. Dujue menghirup udara yang panjang dan dingin saat dia merasakan hawa dingin membasahi punggungnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Raja-Raja Wali dan Raja Derek dari hutan Tianfa, serta orang-orang bertipe Beast Kings yang bisa melakukan ini. Mata Zhen Qibei menyala dan dia tetap diam. Memang, dia tidak memikirkan hal ini. Analisis sebelumnya didasarkan pada pertimbangannya dari sudut teknik Xuan. Jika dia melihatnya dari sudut pandang manusia, itu pada dasarnya mustahil untuk dipahami. Tapi, jika itu adalah karya Beast Kings tipe terbang, maka semuanya akan tampak lebih masuk akal. Paling tidak, hal ini bisa dijelaskan. Zhen Qibei membelai janggutnya dengan serius dan menambahkan, mungkinkah Tianfa terlibat dalam pertempuran ini? Pada saat ini, tubuh Ma Jiangming tidak lengkap. Masih ada bagian yang sangat penting yang hilang. Dujue tiba-tiba membelalakan matanya dengan kesadaran. Karena dia ditendang ke langit, harus ada beberapa tanda. Bahkan jika itu ditendang ke dalam bubur, karung utama masih harus tergantung di sana. Kenapa itu benar-benar hilang? Bukankah dia akan mati tanpa mayat seperti itu? Meskipun kematian adalah hal yang sangat final, seseorang masih harus dikuburkan dengan tubuh lengkapnya. Semuanya, bantu aku melihat-lihat. Petik 2. Mendengar ini, pembawa singgasana bintang 3, Xiao Wei Cheng, berdeham malu-malu dan tergagap, Tuan ketiga. Itu, Ma Jiangming He, dia tidak memiliki benda itu. Awalnya, wajah Dujue menegang dan memucat. Kemudian, berbalik dengan cepat, dia meludah dengan ganas ke tanah. Terkutuk. Sama seperti mereka benar-benar tenggelam dalam pertarungan dan bahkan bergabung sebagai satu dengan pedang mereka. Chu Qihun muncul, Bai Wuxin melanjutkan ceritanya setelah melihat bahwa Tuan Tua selesai memeriksa mayat-mayat. Berhenti. Zhen Qibei melambaikan tangannya dan berpikir dalam-dalam sejenak. Setelah itu, dia menarik 5 pria dan mengatur mereka di tanah bersalju. Lanjutkan. Apakah mereka berdiri di posisi ini? Petik 2. Iya nih. Mereka berdiri tepat di tempat itu. Pada saat itu, aku merasakan bahaya yang tiba-tiba di belakang aku dan secara naluriah menghindar ke depan. Namun, aku masih menerima cedera berat. Hanya setelah aku lolos dari serangan fatal, aku mengetahui bahwa 2 teman di belakang aku sudah mati. Pada saat yang sama, 2 yang berdiri di sana juga menjadi mangsa serangan-serangan itu. Salah satu dari mereka ditusuk dari belakang, sementara yang lain dipotong dari pundaknya sampai ke batang tubuhnya. Petik 2. Pelan-pelan. Dujue mengangkat tangannya dan memotongnya lagi ketika dia berjalan mendekat dan melihat kembali luka-luka mayat itu lagi. Orang-orang dari dunia dewa yang sulit dicuri diserang lebih dulu, diikuti oleh orang-orang dari kota emas tertinggi. Kalau begitu, masalah ini menjadi tidak logis. Petik 2. Memang. Zhen Qibei mengangguk dan alisnya berkerut dalam-dalam. Aura Dujue naik tanpa suara dan dia tiba-tiba menghilang ke salju dan angin. Setelah itu, dia tiba-tiba muncul di samping salah satu dari 5 boneka yang berdiri di pinggir kelompok. Tangannya miring dalam posisi memegang pedang saat dia mengiris diam-diam ke atas, lalu ke samping. Meminjam momentum, dia menebas tempat Bai Wuxin berdiri pada saat itu, mengincar bagian belakang kepala. Setelah itu, dengan suara-suara ringan, dia muncul di posisi di mana 2 ahli dari Supreme Golden City telah meninggal. Akhirnya, dia berhenti dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Harus ada lebih dari 1 penyerang. Paling tidak, harus ada 2 untuk mencapai ini. Petik 2. Benar, hanya 2 orang yang bersama-sama bisa membenarkan hasil ini. Selain itu, kedua orang harus memiliki keterampilan pembunuhan yang sama-sama tinggi seperti Chu Qihun. Waktu dan insting rumit semacam ini sangat sulit didapat. Meskipun orang-orang kita telah fokus pada pertarungan, mereka harus tetap memiliki kewaspadaan dasar para ahli tingkat tertinggi. Bahkan sedikit saja gerakan di lingkungan mereka tidak akan bisa lepas dari mereka. Jadi, ini pasti dilakukan oleh setidaknya 2 pembunuh. Dan keduanya adalah pembunuh tingkat atas. Jika itu adalah Chu Qihun sendiri, tidak mungkin baginya untuk mencapai ini tidak peduli apa. Petik 2. Pada titik ini, Zhen Qibei berbalik dengan dingin untuk melihat Bai Wuxin. Bai Wuxin, laporanmu tidak benar.
Memikirkan bahwa kamu begitu rakus untuk hidup dan takut mati sehingga kamu benar-benar berani melarikan diri tanpa berbalik. Dan sekarang, kamu sebenarnya berbohong untuk menyesatkan kami. Apa niatmu? Petik 2. Wajah Bai Wuxin langsung memucat dan wajahnya yang biasanya tenang diambil dengan panik. Puan kedua, apa arti dari kata-kata itu? Aku, Bai Wuxin, telah bersama dengan dunia dewa abadi yang sulit dipahami selama lebih dari 100 tahun. Mungkinkah Tuan kedua masih tidak tahu orang seperti apa aku? Petik 2. Kami akan menjaga hal-hal lain dari topik. Saat ini, aku hanya mengenali kamu sebagai seorang pengecut yang melarikan diri dalam bahaya, meninggalkan saudara-saudaramu untuk mati. Selain itu, aku melihat kamu untuk siapa kamu sekarang, pembohong dan bajingan penipu yang berusaha menyesatkan penyelidikan kami untuk menutupi wajah kamu sendiri. Bai Wuxin, orang sepertimu layak mendapatkan lebih dari kematian. Petik 2. Zhen Qibai menatapnya dengan dingin ketika niat membunuh di matanya meningkat. Bai Wuxin, kursi ini akan memberimu belas kasihan hanya sekali ini saja. Jika kamu bersedia mengakhiri hidup kamu sendiri, kamu akan mati dengan seluruh mayat. Kalau tidak, jika kursi ini mengambil tindakan secara pribadi, hasilnya tidak akan begitu cantik. Petik 2. Bai Wuxin mundur 2 langkah dengan cepat dengan suara suat, menjauhkan dirinya saat dia berteriak marah. Puan kedua, kamu menempatkan tuduhan salah pada orang yang tidak bersalah. Apa alasan tuduhan ini? Aku tidak punya niat untuk melarikan diri saat itu juga, tetapi jika aku tidak melakukannya dengan sekuat tenaga, atau jika aku bahkan ragu sedikit pun pada saat itu, aku pasti akan jatuh di bawah pisau musuh. Puan kedua, berhenti dan pikirkan sejenak, dari mana kamu mendapatkan berita tentang hal ini? Siapa yang memberitahu kamu tentang insiden di sini? Akulah yang bergegas kembali dengan sekuat tenaga untuk membawakanmu berita ini, dan menawarkan sebanyak mungkin bantuanku ke dunia abadi yang abadi. Bagaimana aku bisa dikatakan menyesatkan penyelidikan kamu? Petik 2. Meskipun dia membela diri secara wajar, sangat disayangkan bahwa tidak ada penjelasan di dunia yang memiliki arti pada saat ini. Zhen Qibai membawa senyum ramah di wajahnya saat dia melayang seperti awan putih. Dia mengangkat telapak tangannya dan mendengus dengan dingin, sekalipun lidahmu berbunga-bunga seperti bunga teratai dari surga, masih mustahil bagimu untuk lolos dari kematian hari ini. Tidak ada cara untuk membebaskan diri dari masalah ini hanya dengan kata-kata. Apakah kamu benar-benar tidak mau mengambil hidup kamu sendiri? Petik 2. Bai Wuxin berjuang secara internal dan ekspresinya ditandai dengan kesedihan dan kemarahan. Dengan suara suak, pedangnya terbang keluar dari sarungnya dan dia menggertakkan giginya. Zhen Qibai, kamu menjadi pengganggu yang tidak masuk akal, dan yang ini menolak untuk menyerah. Aku ingin melihat apakah, belas kasihan, kamu benar-benar dapat menjangkau aku. Petik 2. Kamu benar-benar berani menarik pedangku melawan aku. Sungguh lancang. Aku sudah memberi kamu kesempatan, kaulah yang meninggalkannya. Zhen Qibai tersenyum sinis sambil mengangkat tangannya. Suara yang kuat keluar dari tenggorokannya. Hukuman penjara. Sebuah kekuatan aneh tiba-tiba meledak dari tangannya, tampaknya sangat terkait dengan langit dan bumi. Bai Wuxin tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Bahkan, dia bahkan tidak bisa mengedipkan matanya. Ini adalah kekuatan surga dan bumi yang hanya bisa dipahami oleh para ahli tingkat mulia. Kekuatan surga dan bumi, ikat untukku. Ini sudah menggambar pada kekuatan surga dan bumi pada tingkat kecil. Untuk kemampuan seperti ini, hanya Mei Sueyan yang bisa mengatasinya. Ini adalah kandang dunia. Subscribe Penatua. Bai Wuxin berdiri terpaku di tanah, benar-benar tidak bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. Dia hanya bisa memandang dengan putus asa ketika telapak tangan Zhen Qibai mendarat di kepalanya. Dengan cahaya apa terdengar, seluruh kepalanya rata dan otaknya mengalir keluar dari telinganya. Kematiannya sangat menyedihkan untuk dilihat. Semua orang terdiam seperti jangkrik di tengah musim dingin. Du Jue berdiri diam ke samping, menonton dengan dingin saat wajahnya berkedip dengan ekspresi aneh. Seorang pemimpin tertinggi terbunuh dengan mudah hanya karena Zhen Qibai menginginkannya. Pada dasarnya tidak ada dasar untuk hubungan wajah atau masa lalu. Tubuh Bai Wuxin baru saja menyentuh tanah ketika paduan suara terengah-engah keluar. Zhen Qibai dan Du Jue berbalik dan menoleh. Sebuah lubang besar muncul di tebing di sebelah kiri mereka. Itu benar-benar hitam dan persegi, ukuran ruangan. Tidak jelas seberapa dalam hasilnya. Ada sesuatu yang salah, seperti yang diharapkan. Zhen Qibai mengelus jenggotnya yang panjang ketika sinar menyinari matanya. Ayo pergi, kita akan pergi dan melihatnya. Di bawah tanah, Chu Qihun memandang Jun Moxie seolah-olah dia melihat hantu. Kamu menang, kata asasin Chu tertinggi sambil menghela nafas. Aku kalah denganmu. Kamu adalah Raja Asasin yang sebenarnya. Sepenuhnya layak. Nama Supreme Assassin tidak akan lagi menjadi milikku. Petik 2. Suara Chu Qihun bercampur dengan kekecewaan.
rasa malu, kekaguman, dan rasa hormat. Chu Qihun jelas telah melihat semua yang telah terjadi, dan dia mengerti bahwa dia telah kehilangan sepenuhnya. Dan dia kalah dengan meyakinkan. Di permukaan, dia telah membunuh dua master tertinggi dari kota emas tertinggi dan seorang pemimpin tertinggi dari Laut Darah Ilusi. Jun Moxie juga telah membunuh 3 dan melukai 1 dengan cara menyelinap, adapun kematian Ma Jiangming pada akhirnya, itu tidak termasuk dalam skor. Di permukaan, Jun Moxie hanya mendapatkan keunggulan kecil atas Chu Qihun, dan perbedaan di antara mereka sangat kecil. Tapi Chu Qihun tahu dalam hatinya bahwa ia telah kehilangan sepenuhnya dan benar sejak awal. Karena pengaturan seluruh skenario ini telah sepenuhnya dirancang oleh Jun Moxie. Semua peluang untuk melakukan hit pada target mereka hanya muncul karena manipulasi Jun Moxie. Kalau tidak, hasil seperti itu hampir mustahil. Chu Qihun pandai mengakses peluangnya, dan menangkapnya, tidak peduli seberapa kecil kesempatannya, dia akan menangkap mereka secara naluriah, menggunakan teknik sulit dipahami untuk menghadapi serangan mematikan. Untuk seorang pembunuh, ini tampaknya cukup. Dia selalu bangga dengan bakatnya dalam menangkap bahkan kesempatan dan waktu terkecil, dan dia berpikir bahwa hanya itu yang dia butuhkan. Tetapi hari ini, dia diberi pelajaran oleh pemuda sebelum dia. Untuk seorang pembunuh terbaik, tidak hanya orang perlu memiliki mata yang sempurna untuk peluang, ia harus mampu menciptakan peluang ketika tidak ada. Jika Chu Qihun sendirian, dia akan kesulitan sendiri untuk melarikan diri dengan aman setelah dia menyelinap menyerang salah satu dari 8 ahli karena dia akan segera dikelilingi oleh 7 lainnya dan diikat. Tapi Jun Moxie sebenarnya bisa membuat skenario di mana mereka memiliki kesempatan untuk membunuh ke-8 ahli, memusnahkan mereka. Metode semacam ini berbatasan dengan mukjizat. Perbedaan antara metode mereka benar-benar mustahil untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata. Memanfaatkan peluang adalah tindakan reaktif, tetapi menciptakan peluang sendiri adalah tindakan proaktif. Hanya dengan menciptakan peluang sendiri mereka dapat menangkapnya dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, menunggu dengan diam-diam lawan yang melakukan kesalahan sama saja dengan menunggu setiap hari di bawah pohon, dengan harapan kelinci akan bunuh diri dengan menabrak batang pohon. Chu Qihun yakin bahwa bahkan jika Ma Jiangming dan saudara Ruan tidak memiliki konflik pribadi di antara mereka, Jun Moxie masih akan mampu menggunakan metode lain untuk mengalihkan perhatian mereka. Atau dia akan memanfaatkan setiap poin ketidaksepakatan di antara kelompok mereka untuk menarik mereka agar saling bertarung. Dia sepenuhnya mampu melakukan itu. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia belum pernah memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya. Bahkan tidak sekali. Bukan saja dia tidak pernah mencoba mengatur skenario yang cocok untuk bertindak, pemikiran ini bahkan tidak pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya. Ini adalah celah di antara mereka. Kesenjangan yang sangat sulit untuk ditutup. Terima kasih. Jun Moxie tersenyum, tidak peduli dengan sanjungan munafik. Karena dia jelas bisa merasakan bahwa Chu Qihun memang sangat kurang dalam aspek ini. Seorang Raja Assassins, seorang asasin tertinggi, bukanlah sesuatu yang bisa diasumsikan hanya dengan menjadi pandai membunuh orang. Demikian pula bidang studi yang luas untuk profesi ini. Jika ada peluang terbuka, maka pembunuh itu perlu mencari cara untuk mengeluarkan potensi terbesar dalam kesempatan itu. Bahkan jika tidak ada peluang untuk dieksploitasi, pembunuh bayaran harus mampu membuat skenario terbaik untuk mengambil tindakan. Inilah yang diperlukan seorang pembunuh total. Cita-cita semacam ini juga berlaku untuk profesi lain manapun. Dari 3 agama dan 9 aliran pemikiran, hingga pejabat pengadilan dan bahkan pedagang kaki 5, bukankah ini sama saja? Peluang adalah sesuatu yang sering ditemui setiap orang. Tetapi di mana tidak ada kesempatan untuk ditemukan, kesempatan yang dibuat dengan tangan mereka sendiri kadang-kadang bahkan lebih cocok untuk diri sendiri. Jadi, ketika seseorang menemukan dirinya di jalan buntu dalam hidup, tindakan yang benar adalah mengukir jalan dengan usahanya sendiri. Semakin seseorang merasa terjebak dalam hidup mereka, dan semakin banyak jalan mereka tersegel, dan semakin besar peluang dan motivasi untuk menempa jalan yang menyala-nyala keluar. Ketika aku melarikan diri dari sini hidup-hidup, aku akan merilis berita ini kepada dunia. Pembunuh tertinggi tidak lagi Chu Qihun. Suara Chu Qihun rendah dan serius, tetapi juga dipenuhi dengan rasa sakit. Karena skillku lebih rendah, disebut sebagai asasin agung masih akan menjadi penghinaan bagiku. Aku tidak perlu pengakuan dari orang-orang biasa, jadi kamu tidak perlu melakukan itu. Apa bedanya jika dunia mengakui aku atau tidak? Jun Moxie mengangkat kepalanya dan tersenyum ringan. Kemudian, dia melanjutkan dengan sombong. Aku hanya membutuhkan pengakuanmu, dan itu sudah cukup bagiku. Saat Jun Moxie mengatakan ini, dia merasa hatinya jauh lebih ringan. Dia berpikir dengan tenang di hatinya. Raja jahat ini tidak kehilangan muka kita. Hatinya sebenarnya terasa sedikit masam saat dia memikirkan itu. Alangkah baiknya, apa bedanya jika dunia mengakui aku? Kalimat ini benar-benar menghantam hatiku. Chu Qihun membeku sesaat dan mulai tertawa keras.
Sekarang setelah masalah ini diselesaikan, dia melihat ke pesta dengan tiga dan bertanya dengan nada serius. Aku belum bertanya dengan benar sampai sekarang, apa tiga nama tuan yang terhormat itu? Petik 2. Mereka bertiga saling memandang dengan kaget ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka berasumsi bahwa Chu Ki-hun mengetahui identitas mereka sejak lama, tetapi siapa yang akan mengira bahwa orang ini sebenarnya tidak mengenal mereka sama sekali. Ini hanya bisa disalahkan pada sifat aneh Chu Ki-hun. Orang ini tidak pernah benar berinteraksi dengan siapapun seumur hidupnya, dan tidak tahu untuk meminta nama orang lain. Sebelum ini, satu-satunya nama yang dia lakukan dalam benaknya adalah nama-nama target pembunuhannya. Chu Ki-hun selalu berpikir bahwa tidak ada orang di bawah langit yang layak baginya mengingat nama mereka. Tidak ada orang yang memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi temannya. Tidak ada yang memenuhi syarat. Kepada mantan asasin agung ini adalah pertama kalinya dia membuka mulut untuk meminta nama seseorang. Ini adalah contoh khas seorang wanita tua perawan yang naik ke kursi sedan pernikahan untuk pertama kalinya. Namaku Jun Mo-sie, ini ibuku, Dong Fang Wenxin. Ini istri aku, nama keluarga Mei. Aku tidak akan menyebut nama lengkapnya. Jun Mo-sie memperkenalkan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan lagi. Kamu adalah Jun Mo-sie, dan kamu berasal dari keluarga Dong Fang. Chu Ki-hun tersentak kaget saat dia terus bertanya. Apakah kamu benar-benar istri dari Jenderal Agung Jun Woo-hui, Nona Wenxin dari keluarga Dong Fang? Petik 2. Wanita ini memang orang yang kamu bicarakan. Mata Dong Fang Wenxin berubah sedikit merah dan dia dengan kuat memantapkan emosinya. Kehidupan tercela wanita ini telah memalukan bagi nama terkenal suaminya, dan aku telah mengolok-olok senior Chu. Tiba-tiba mendengar nama suaminya dari mulut orang lain menyebabkan dia merasakan keakraban yang hangat di hatinya. Pada saat itu, Dong Fang Wenxin tiba-tiba merasakan asam di hatinya, dan dia hampir tidak bisa menenangkan diri. Apa kata-kata itu, Nyonya? Wajah Chu Ki-hun berubah serius. Meskipun Jenderal Besar Jun dianggap sebagai junior pada usia, dia adalah seorang pria yang gagah berani dan berani, baik yang sopan dan tidak mau menyerah. Chu ini adalah pembunuh berdarah dingin, dan tidak pernah mengagumi lagi, namun, Jun Woo-hui adalah satu-satunya pengecualian. Dan cinta abadi yang dimiliki Nyonya untuk suamimu sudah cukup untuk mengejutkan bahkan langit, demi suami kamu, kamu lebih suka tidur selamanya sebagai bukti cinta kamu. Itu cukup untuk membuat semua orang kagum. Itu juga cukup untuk membuat para penguasa kaya yang berperang demi keserakahan merasa malu yang tak tertandingi terhadap diri mereka sendiri. Pasangan heroik sepertimu saling melengkapi dan mengeluarkan yang terbaik satu sama lain, apa yang memalukan untuk dibicarakan. Petik 2. Chu Ki-hun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Dulu, aku beruntung bertemu Jenderal Besar Jun sekali, tapi itu karena seseorang telah menawarkan harga 30 juta perak agar aku membunuhnya. Aku menyelidikinya dengan saksama, tetapi semakin aku tahu tentang dia, semakin banyak kekaguman aku terhadap orang ini. Pada akhirnya, aku tidak menerima pukulan, dan menyerah pada transaksi. Itu juga pertama kalinya aku berpaling dari kontrak hit dalam hidup aku. Petik 2. Dia tertawa getir dan melanjutkan, aku, Chu Ki-hun, selalu menjadi pembunuh berdarah dingin. Tidak masalah jika seseorang adalah pendeta yang setia atau istri yang sedang berduka, selama seseorang mampu membeli perak, aku tidak pernah sekalipun berhati lembut. Tapi saat itu, aku benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap Jun Woo-hui. Aku pernah menyusup ke kamp militer dan mengawasinya selama 3 hari sebelum memutuskan untuk pergi begitu saja. Petik 2. Wanita ini berterima kasih kepada senior Chu atas nama mendiang suaminya atas belas kasihanmu. Dong Fang Wenxin berdiri dan menggenggam tangannya dengan hormat. Boleh aku tahu siapa orang yang menugaskanmu untuk membunuh ayahku? Bisakah senior memberitahu aku namanya? Jun Mo-sie mengerutkan alisnya dan berkata, dia lebih peduli tentang masalah ini. Untuk beberapa alasan, setiap petunjuk yang dia peroleh dalam kasus ini malah membawanya ke jaringan misteri yang lebih rumit. Orang yang menugaskan aku saat itu adalah guru kekaisaran kerajaan Yutang, Fei Mengchen. Chu Ki-hun ragu-ragu sejenak dan berkata, aku tidak menerima kontraknya, jadi dia tidak dianggap klien aku. Bukan masalah besar untuk mengungkapkan namanya. Petik 2. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, Jun Mo-sie mengerti dengan sangat jelas bahwa bagi seorang pembunuh untuk mengungkapkan rincian tentang mantan klien adalah hal tabu terbesar di industri. Chu Ki-hun mungkin telah mengklaim bahwa orang ini bukan klien sejati, tetapi ia tetap berhutang budi kepada Kiki saat ini. Chu Ki-hun, aku sedang memikirkan teknik gerakan kamu, sepertinya agak aneh. Mei Sueyan, yang duduk diam di samping, tiba-tiba berkata sambil menatap Chu Ki-hun dengan curiga. Niat membunuh samar melonjak dari tubuhnya. Apakah kamu tahu tentang perang untuk merebut surga? Yang mulia Mei memiliki penglihatan yang bagus. Bagaimana mungkin Chu Ki-hun masih tidak tahu siapa cantik ini sebelum dia? Saat itu, ketika dia bertarung sendirian melawan 30 ahli plus, Chu Ki-hun bersembunyi di dekat sana menonton. Ke arahnya,
dia secara alami tidak berani lamban dalam jawabannya. Master terakhir ini mendapat kehormatan bertarung di atas Heavenly Pillar saat itu. Pada akhirnya, ia jatuh dari puncak sambil menanggung cedera berat, tetapi cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, setengah dari kultivasinya telah hilang, dan sebagian tubuhnya lumpuh. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk naik kembali dan memulihkan diri untuk waktu yang lama, dia menganggap aku sebagai murid setelah pertemuan yang beruntung. Petik 2. Wajah Chu Qihun membawa senyum yang sedikit menyakitkan saat dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan. Meskipun kultivasi tuanku yang terlambat tidak lagi bisa maju, dia adalah master seni kehidupan dan umurnya tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun ia tidak dapat lagi mempraktikkan kultivasi Xuan, ia mengembangkan minat pada seni ras aneh. Petik 2. Chu Qihun menghela nafas dalam-dalam dan melanjutkan. Almarhum guruku pernah berkata bahwa ancaman terbesar ras aneh terhadap kita adalah teknik gerakan mereka yang sulit dipahami. Mereka bisa menyembunyikan diri sesuka mereka, dan sulit dibedakan dengan mata telanjang. Tak terhitung ahli yang kuat dengan budidaya yang lebih unggul dari mereka telah jatuh di bawah teknik sembunyi-sembunyi mereka yang tak terduga. Itu sama untuk almarhum tuanku juga. Dalam beberapa ratus tahun terakhir hidupnya, dia telah mempelajari teknik gerakan unik mereka. Petik 2. Gurumu jelas orang yang bijaksana, apakah dia mungkin berhasil menemukan cara untuk melawan mereka? Mata Mei Sueyan menyala ketika dia bertanya dengan cemas. Chapter 643 Semes. Tidak ada counter, Chu Qihun menggelengkan kepalanya dengan kuat. Almarhum guruku menghabiskan ratusan tahun untuk hal ini, tetapi pada akhirnya tidak mungkin terurai. Namun, itu bukan upaya yang sia-sia. Ketika ia mempelajari teknik pergerakan ras aneh, ia berhasil memasukkan banyak prinsip teknik mereka ke dalam teknik Xuan kami, akhirnya merancang teknik kultivasi yang unik. Ketika dipasangkan dengan teknik gerakan pelengkap, teknik budidaya ini akan menghasilkan efek yang mirip dengan teknik stealth kills ras aneh. Teknik kultivasi yang aku gunakan saat ini adalah persis seperti ini. Yang Mulia Mei benar dalam berpikir bahwa ini terkait dengan perang untuk merebut surga karena teknik ini memang diciptakan dari teknik stealth kills ras aneh. Petik 2. Jadi begitu ya. Mei Sueyan menghela nafas dan menenangkan emosinya sebelum membuka mulutnya. Gurumu benar-benar senior yang terhormat. Kemampuannya tidak disembunyikan karena kecacatannya, dan dia masih menggunakan keterampilannya untuk memberi manfaat kepada generasi selanjutnya sebanyak yang dia bisa. Petik 2. Saat beberapa dari mereka mengobrol dengan riang, ledakan cahaya tiba-tiba melintas di kepala mereka. Lebih dari selusin zang di atas tanah, beberapa puluh zang salju dengan paksa digali oleh seseorang, mengungkapkan pintu masuk gua buatan manusia ini. Mereka berempat mendongak kaget dan Chu Qihun bahkan berdiri dengan cepat dengan suara sua. Tenang, santai, mereka tidak bisa datang ke sini. Jika mereka berani turun, itu akan lebih menyenangkan. Jun Moxie mendengus dingin. Tidak disangka ada beberapa di antara mereka yang datang yang memiliki otak saat ini. Mengejutkan sekali. Namun, apakah kamu benar-benar sesederhana itu? Petik 2. Tuan muda Jun tersenyum lembut ketika kabut putih susu keluar dari tubuhnya. Lalu, dia mendengus dingin. Wastafel. Di depan tatapan kaget Chu Qihun dan Dong Fang Wenxin, tanah di bawah mereka tiba-tiba tenggelam ke bawah. Waktu ini sangat berbeda dari waktu lainnya. Terakhir kali, Jun Moxie hanya mencari tempat persembunyian, tetapi tempat persembunyiannya yang lebih dari selusin zang di bawah tanah sebenarnya ditemukan, menyebabkan Jun Moxie menjadi marah. Kali ini, ia langsung melakukan perjalanan ke bawah oleh beberapa puluh zang. Pada saat itu, bahkan Chu Qihun merasakan kesalahpahaman seolah-olah sedang bermimpi. Mei Sueyan langsung meraih Dong Fang Wenxin di awal keturunan, mengangkat kakinya dari tanah untuk mempelajari sensasi jatuh. Sebelum ini, Chu Qihun berasumsi bahwa lubang ini telah disiapkan oleh Jun Moxie. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini bukan masalahnya sama sekali. Itu benar-benar dibuat pada menit terakhir. Selain itu, Jun Moxie bisa membuat tanah semakin tenggelam jika dia mau. Kekuatan semacam ini yang tampaknya tidak memiliki batasan sangat kuat. Bahkan mantan asasin agung hampir tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar ide. Sebenarnya ada kemampuan mistis di dunia. Apakah itu semacam kekuatan tertinggi? Aku takut kalau gerombolan yang akan datang kali ini tidak biasa. Mereka tidak mudah ditangani. Kemungkinan besar akan ada pertempuran besar nanti. Jun Moxie berkata kepada Mei Sueyan saat dia mengendalikan keturunan mereka. Ada dua aura kuat di permukaan, bahkan dibandingkan dengan kamu, mereka tidak jauh lebih rendah. Tapi apapun yang terjadi, kamu tidak boleh bergerak. Melindungi ibu adalah satu-satunya misi kamu. Kamu bisa serahkan semuanya pada kita berdua untuk puas. Petik 2. Mereka adalah para ahli tingkat yang mulia. Apakah kalian berdua mampu berurusan dengan mereka? Mei Sueyan memelototinya dan cemberut. Sebaiknya kau tidak bertindak tangguh. Jika aku mengambil tindakan, setidaknya ada peluang sukses yang lebih tinggi. Petik 2. Tenang,
dalam lingkungan seperti ini, bahkan jika dewa turun dari surga, maka seseorang akan tetap mati jika satu datang, dan dua akan mati jika mereka datang berpasangan. Jun Mosia menyipitkan matanya dan mendengus. Dikatakan dengan baik. Jika kamu berbicara tentang serangan diam-diam, selain dari kami berdua, yang ketiga mungkin bahkan belum keluar dari rahim ibunya. Chu Ki-hun tertawa keras, nadanya juga penuh dengan kepercayaan diri. Pada periode mereka di bawah tanah, Jun Mosia telah menggunakan keterampilannya dan membantunya memulihkan energi dan tubuh Suan ke kondisi puncaknya. Saat ini, kepercayaan dirinya juga meledak melalui atap. Di kegelapan bumi, kedua Raja Assassin berangkat bersama. Tapi dari permukaan, sepertinya tidak ada gerakan sama sekali, itu masih sangat tenang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xi Jinghong mengintip dengan tidak pasti ke dalam lubang gelap. Sebuah konsep aneh, seperti hantu muncul dari situ. Dia menelan dengan gugup dan melanjutkan. Kenapa kita tidak langsung mengisi lubang ini dan menguburnya hidup-hidup? Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Petik 2. Hur, Lord Xi, bagaimana kamu tahu jika tidak ada outlet lain di sana? Atau bahkan jalan langsung yang mengarah keluar dari lembah ini. Mengubur mereka. Saran kamu ini benar-benar membuat lelaki tua ini tertawa kecil. Zhen Qibe tertawa dingin ketika memandang Xi Jinghong. Wajah Xi Jinghong memerah dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kirim beberapa orang ke bawah untuk melihat-lihat, dua kelompok sekaligus. Kelompok pertama akan memiliki 3 orang dalam formasi tanduk, dan kelompok kedua akan berada dalam formasi melingkar. Kedua kelompok akan tinggal 5 zang terpisah satu sama lain, saling mengawasi. Dengan begini, kita bisa memastikan keselamatan kita sendiri. Du Jue memerintah dengan dingin. Zhen Qibe tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk, saran Lord Du sangat bagus. Dengan cara ini, kita dapat mencegah korban besar. Kali ini, demi membentuk kerjasama yang paling optimal, setiap kelompok harus dibentuk dengan orang-orang dari faksi yang sama. Kalau tidak, jika ada lagi pertunjukan badut seperti Ma Jiangning dan Ruan bersaudara lagi, aku akan mencabik kalian semua. Palace Lord Xi, bagaimana menurutmu? Petik 2. Xi Jinghong mengangguk datar ketika menjawab, kata-kata tuan kedua itu masuk akal. Dalam hal ini, kita harus menyulitkan tuan kedua untuk mengatur orang-orang. Xi Jinghong secara alami mengerti apa yang Du Jue dan Zhen Qibe rencanakan. Kedua orang tua ini berharap untuk menggunakan para ahli laut darah ilusi sebagai batch pertama dari umpan meriam. Dengan demikian, Xi Jinghong secara cerdik mundur dari kelompok perencanaan, dan langsung melemparkan masalahnya kembali ke Zhen Qibe. Tidak mungkin kamu bisa menghindari menempatkan beberapa orangmu ke dalam kelompok jika kamu berorganisasi, kan? Jika sebagai perencana utama, kamu hanya menempatkan ahli orang lain sebagai kekuatan utama, bagaimana kamu meyakinkan orang banyak? Baiklah, orang tua ini telah hidup bertahun-tahun, dan sekarang menjadi sedikit tidak tahu malu. Mata Zhen Qibe berkedip saat dia tertawa sendiri dengan nada merendahkan. Para pembudidaya darah laut menghabiskan hidup mereka di kabut lautan darah. Mereka harus lebih akrab dengan lingkungan yang gelap dibandingkan dengan yang lain. Aku merekomendasikan bahwa kelompok 3 yang pertama harus dibentuk dengan para ahli samudera darah. Brother Du, apakah kamu memiliki pendapat yang berbeda? Petik 2. Du Jue memutar matanya tanpa berkata-kata dan dia tersenyum dengan lembut. Memang, kata-kata Brother Zhen itu masuk akal. Itu adalah pilihan yang sangat cocok bagi para ahli samudera darah untuk memimpin dalam kelompok pertama. Sedangkan untuk kelompok kedua, itu masih merupakan formasi yang tepat. Sampai di sini, Supreme Golden City kita jauh lebih rendah daripada dunia dewa yang sulit dicapai. Dalam hal itu, lebih baik membiarkan orang-orang dari Istana Abadi mengambil pekerjaan. Kita semua akan menunggu di sini dan memikul tanggung jawab penjaga. Tentu saja, jika ada kebutuhan untuk batch ketiga turun, Supreme Golden City kita pasti tidak akan mengabaikan tugas kita. Petik 2. Tak tahu malu. Xi Jinghong memarahi dengan gelap di dalam hatinya. Benar-benar tak tahu malu. Dua hal kuno-kuno ini hanya saling bersekongkol, sama sekali mengabaikan faksi lautan darah yang mereka dorong ke depan sebagai umpan meriam. Dari kelihatannya, kerugian mereka dalam periode waktu ini telah menyebabkan 2 tanah suci besar tiba-tiba masuk ke mode pelestarian diri, setelah semua salah satu dari kerugian faksi ini tidak rendah. 3 tanah suci telah membuang hampir 100 ahli ke dalam lubang tanpa dasar ini. Zhen Qibe juga sangat tidak bahagia saat ini. Berpikir bahwa Du Jue ini akan melakukan serangan padanya sambil mengambil keuntungan dari momen yang tepat. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan fraksinya sendiri untuk mengambil keuntungan selama sisanya bekerja, tetapi dia tiba-tiba didorong ke dalam kelompok kedua. Meskipun mereka bukan umpan meriam yang paling langsung, risikonya juga tidak kecil. Keduanya mengutuk dalam hati mereka. Sialan kakeknya, dengan kami berdua mengirim orang-orang kami, akankah masih ada kebutuhan untuk kelompok ketiga? Kata-kata Du Jue tentang tugasnya yang tidak bisa dipercaya hanyalah setumpuk kuda saja. Bukankah kamu mengutuk pasukan kami untuk dihancurkan? Ayo! Zhen Qibe menggertakkan giginya dengan marah dan memesan.
Jika ada kecelakaan, kirim peluit panjang untuk mengingatkan kita. Zi Jinghong mengangguk dengan jengkel dan menunjuk 3 ahli Supreme Superior dari kelompok Blood Ocean-nya. Ketiganya selalu dekat, dan koordinasi mereka sangat halus. Selanjutnya, tingkat budidaya Suan mereka berada di ujung yang lebih tinggi bahkan di Lautan Darah. Meskipun berbahaya untuk menjelajah ke dalam lubang gelap ini, kemungkinan besar mereka tidak akan terbunuh dengan mudah tanpa memiliki kesempatan untuk membalas. Paling tidak, mereka harus bisa bertahan sampai bala bantuan dari dunia Dewa Abadi tiba. Hentikan setiap 10 zang dan tinggalkan tanda. Buat jejak di belakang kamu. Du Jue menambahkan perintah lain. Di bawah tatapan sisanya, 3 ahli darah laut membentuk formasi segitiga dan melompat ke dalam lubang. Mereka menempel dekat ke dinding lubang saat mereka jatuh, dan pedang mereka bersinar terang di depan mereka. Tangan mereka yang lain diletakkan di depan dada mereka, dengan teknik Suan siap. Mereka siap menyerang atau mengunci dinding kapan saja. Di belakang mereka, 5 ahli berjubah putih dari dunia Dewa Abadi juga mengikuti, melompat tanpa suara ke dalam lubang. Kelompok yang turun kali ini secara mengejutkan terdiri dari semua ahli Supreme Superior. Kedua kelompok semuanya mempertahankan gerakan yang sama, jatuh dan mengunci diri mereka ke dinding gua dengan waktu yang sama. Momentum mereka hampir identik ketika mereka turun dengan hati-hati. Bagian bawah gua. Mo Xie, kekuatan lawan terlalu besar, kita tidak bisa saling berhadapan melawan mereka. Mei Sueyan mengerutkan alisnya dan menyarankan dengan cemas. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Bagi seorang bangsawan untuk membalas dendam, 10 tahun tidak terlalu lama. Aku sudah mendengar percakapan mereka di atas, sang pembicara adalah eksistensi nomor 2 dari dunia abadi yang elusif, Yang Mulia Zhen Qibei dan nomor 3 Supreme Golden City, Yang Mulia tanpa kejatuhan, Du Jue. Keduanya memiliki karakter tingkat yang sama dengan aku. Selain itu, mereka memiliki lebih dari 100 ahli. Mo Xie, demi ibumu, tahan saja kali ini dan pergi. Aku tahu kamu pasti memiliki metode pelarian lain. Petik 2. Jun Mo Xie bergidik dan dia memandang dengan kejam pada 8 orang yang turun dengan hati-hati. Sambil menggertakkan giginya, dia akhirnya menghela nafas. Baik, kalian semua, ikuti aku dengan cermat. Petik 2. Jun Mo Xie melambaikan tangannya, dan lubang yang benar-benar gelap muncul di tanah. Keempat buru-buru melompat ke dalamnya, dan lubang langsung mulai menutup di belakang mereka. Tanpa suara dan tanpa jejak, Jun Mo Xie adalah yang terakhir untuk melompat ke dalam lubang, dan sebelum dia melakukannya, kilatan dingin melintas di matanya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, 3 ahli dari Samudera Darah mencapai dasar. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah, bagaimana mungkin tempat yang begitu jauh dari permukaan benar-benar tanpa setetes air, dan malah benar-benar kering. Selain itu, tidak ada satu orang pun di sini. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat, langit cahaya di atas hanya selebar mulut Teko. Menurut perkiraan kasar, lubang ini setidaknya memiliki kedalaman 50 zang. Tunggu, tidak ada orang. Bagaimana mungkin tidak ada orang? Kemana mereka pergi? Beberapa dari mereka mencari dengan hati-hati di seluruh area dan bahkan menghancurkan dinding. Namun, itu semua adalah bumi yang kokoh. Selain itu, hanya ada batu yang sangat tangguh. Belum lagi seseorang, bahkan seekor tikus pun akan kesulitan menemukan celah untuk menggali jalan keluarnya. Ini terlalu aneh. Ketiganya hanya bisa saling memandang dengan kebingungan. Tepat pada saat ini, Jun Mo Xie yang sudah tenggelam ke tanah berjalan ke belakang dan membalikkan tubuhnya. Kilatan jahat melintas di matanya saat dia menyatukan tangannya dan membuat segel tangan yang aneh. Tiba-tiba, cahaya kuning kabur keluar dari tubuhnya. Kekuatan bumi. Ayah ini mungkin tidak bisa membunuh kalian semua secara pribadi, tapi aku masih bisa menguburmu hidup-hidup. Subscribe Penatua. Sama seperti 3 ahli darah laut berdiri di linglung, 5 ahli dari dunia abadi dewa juga telah turun. Salah satu dari mereka segera bertanya, mengapa tidak ada orang di sini? Apakah kamu mencari kemana-mana dengan seksama? Jelas sekali bahwa mereka semua sangat terkejut. Ini kosong. Ini sangat aneh, bagaimana mungkin tidak ada orang di bawah sini? Salah satu pakar lautan darah menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya dengan keras. Sejak kultivasinya mencapai puncaknya, dia tidak pernah menggaruk kepalanya lagi. Tapi kali ini, kebiasaannya yang sudah lama terkubur muncul kembali. Kedelapan orang itu mengetuk dan menghancurkan setiap batu dan kerikil, tetapi hasil penyelidikan mereka sama, ini adalah lubang kosong dengan dinding tanah dan batu yang kokoh di sekeliling semua sudutnya. Pasti tidak ada kemungkinan terowongan tersembunyi di sini. Kemungkinan terowongan di bawah kaki mereka bahkan lebih tidak mungkin. Ketangguhan tanah dengan jelas menyampaikan fakta ini. Jadi itu perjalanan yang sia-sia, haha. Kami sangat khawatir dan gelisah sepanjang jalan. Mengira tidak ada apa-apa di sini. Seseorang tertawa mengejek diri sendiri. Suara lega bisa terdengar dalam suaranya ketika dia melanjutkan, karena tidak ada apapun di sini, mari kita bergegas kembali. Tempat ini sangat gelap, membuatku merinding. Petik 2. Karena tidak ada orang di sini,
apa gunanya tinggal di sana? Tempat ini 50 zang di bawah permukaan tanah, itu bukan tempat yang bagus untuk berlama-lama. Ketika semua orang bersiap untuk kembali, seseorang melompat dan berteriak, semua orang melihat. Tuhanku! Yang lain hanya akan mengejek orang ini karena berteriak begitu kasar ketika mereka tiba-tiba melompat dan berteriak sendiri, F***. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak air? Petik 2. Air tiba-tiba menyembur keluar dari tanah seperti air mancur. Airnya sangat dingin, dan dalam sekejap mata, airnya sudah mencapai tempurung lutut semua orang. Beberapa saat yang lalu, semua orang telah mengamati bahwa tanah di bawah kaki mereka sangat kering, sampai tiba-tiba tidak jauh berbeda dari tanah liat di oven. Tapi, bagaimana bisa ada air yang menyembur begitu tiba-tiba? Sayangnya, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan kesejukan air, atau mempertimbangkan dari mana air itu berasal. Ketika air menyembur keluar dari lubang yang dalam seperti itu hanya berarti satu hal. Lubang ini akan segera runtuh. Ini adalah 50 zang bawah tanah. Jika lubangnya runtuh, 8 orang panik bersama ketika mereka melompat ke atas dan memanjat dinding dengan kecepatan seolah-olah mereka sedang terbang. Dengan kekuatan ke-8 ini, jika tidak ada kecelakaan, akan ada peluang besar untuk melarikan diri. Airnya tidak naik secepat itu, dan tidak akan menyusul mereka pada tingkat ini. Tapi pada saat ini, dinding di sekitar mereka mulai bergetar hebat. 8 merasakan pandangan mereka menjadi gelap ketika mereka berteriak dalam hati mereka. F***. Sebagian besar tanah berjatuhan dalam sekejap, dengan batu-batu besar bercampur di dalamnya. Ini adalah 50 zang bawah tanah. 8 telah memanjat dengan sekuat tenaga ketika suara gemuruh yang keras terdengar. Pada saat itu, semua cahaya keluar di lubang gelap, seolah-olah tembok itu sendiri runtuh. Sebanyak 8 ahli tingkat atas Supreme dikubur hidup-hidup di dalam lubang. Zen Chibei dan yang lainnya sedang menunggu kabar baik di atas. Tetapi ketika mereka menunggu, mereka tiba-tiba merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Reaksi Dujue adalah yang tercepat, melompat keluar sebelum semua orang lolos dari lubang. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang keras terdengar dari lubang saat itu runtuh ke dalam. Tanah dan batu dari segala arah runtuh ke dalam, cepat mengisi lubang dan menutupnya. Zen Chibei dan Zi Jinghong langsung meludah dan mengutuk dengan keras. Ini jebakan. Petik 2. Pada saat itu, tatapan penuh belas kasih yang selalu tampak di wajah Zen Chibei benar-benar menghilang, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Seolah-olah dia sudah siap untuk memakan seseorang hidup-hidup, dan rambutnya terangkat saat dia bersumpah dengan kasar. F*** King Dok Chu Ki-hun. Seluruh keluarga kamu terdiri dari bajingan. Untuk berpikir bahwa kamu akan memasang perangkap jahat seperti ini, aku akan bertemu leluhurmu. Petik 2. Seorang lelaki tua yang baik hati dan baik hati tiba-tiba meledak dengan kata-kata kasar seperti wanita biasa yang berteriak di pasar. Adegan seperti apa itu? Seberapa agung pemandangan seperti itu? Aku tidak tahu. Tetapi para ahli dari 3 tanah suci besar pasti memiliki pemikiran mereka tentang hal itu. Semua orang tampak malu-malu seperti sekelompok jangkrik di tengah musim dingin ketika yang mulia berjanggut putih ini melompat dan memaki, janggutnya berterbangan di mana-mana. Perbendaharaan kata-kata kasarnya tidak terbayangkan luas, dan bahkan lebih kejam daripada seorang wanita gemuk yang tersandung di depan pintu kamarnya sendiri dan celana terbuka. Tidak mungkin bagi Zen Chibei untuk tidak marah dan tidak terkejut. Untuk mencegah kecelakaan, dia telah mengirim 5 ahli di puncak alam tertinggi. Mereka adalah para ahli yang hanya satu langkah lagi dari mencapai yang mulia, tetapi berpikir bahwa mereka semua tersesat di sini. Konsekuensi dari kehilangan seperti itu tidak terpikirkan. Keparahannya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa tahan. Lebih jauh lagi, rencana ini adalah sesuatu yang dia sendiri telah buat. Dia membuat rencana sambil menolak usulan Zi Jinghong yang pas. Zi Jinghong juga sama-sama merah menghadapi kemarahan, dan hatinya berdarah karena kehilangan 3 ahli. Namun, dia juga bersuka cita dalam hatinya. F*** neneknya. Mari kita lihat kamu mencoba skema melawan ayah ini lagi di masa depan. Apakah hasil ini memuaskan? 3 dari anak buah aku telah dikuburkan, tetapi tim kamu kehilangan 5. Itu 2 lebih dari Ocean Blood aku, dan semuanya adalah ahli tingkat puncak. Sial, jika 3 dari orang-orang yang terkubur di sana bukan orangku, ayah ini akan diam-diam berlari ke suatu tempat untuk merayakan. Mulut Dujue mengerucut, dan wajahnya sedikit bergerak. Bahkan ada pandangan di matanya yang mengisyaratkan bahwa dia bersuka cita atas kemalangan orang lain. Namun, mulutnya mengucapkan kata-kata simpati. Untuk berpikir bahwa lubang ini sebenarnya adalah jebakan. Benar-benar tak terduga. Tuan-tuan, harap dihibur dalam kesedihan kamu. Lagi pula, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Benua Suan-Suan dipenuhi dengan bakat, dan masih mungkin untuk mengumpulkan beberapa ahli lagi. Petik 2.
Cemoohan Dujue yang disembunyikan dengan baik langsung menyebabkan Zhen Qibe dan Zi Jinghong menjadi gila dengan kemarahan, hampir naik ke surga dan mencapai nirwana dari amarah. Apakah ini masih kata-kata manusia? Orang-orang hanya dikubur hidup-hidup. Mereka tidak dipastikan mati, tetapi kamu sudah menyampaikan belasungkawa kamu. Bukankah itu hanya kutukan biasa? Pria, temukan lubang ini untuk aku dengan kecepatan tertinggi. Cepatlah. Wajah Zhen Qibe bergetar karena amarah ketika dia meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak. Di sisi lain, Zi Jinghong juga buru-buru mengeluarkan perintah yang sama. Di bawah tanah, Jun Moxie sedang duduk dengan mata tertutup sedikit dan tangannya digenggam bersama. Tiba-tiba, lengannya terbang keluar dan banyak gelombang cahaya kuning berlumpur keluar dari tubuhnya, langsung menyatu ke dalam tanah, menyebar jauh dengan cepat. Cahaya kuning terus mengalir keluar dari tubuhnya, tanpa henti. Aku akan membuat langit dan bumi runtuh. Akhirnya, Jun Moxie membuka matanya dengan tiba-tiba saat wajahnya memucat. Matanya berkobar-kobar dan dengan teriakan keras, lautan cahaya kuning mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah, dan dia melambaikan tangannya dengan cemas pada yang lain. Cepat, tinggalkan tempat ini. Semakin jauh semakin baik. Petik 2. Chu Qihun meraih tubuhnya dan berlari ke terowongan gelap tanpa ragu-ragu. Mei Sueyan mengikuti dengan cepat ke belakang dan kelompok itu menghilang dalam sekejap mata. Di permukaan, tepat ketika ketiga tanah suci mulai mencoba menggali kawan-kawan mereka, dan salah satu ahli nyaris tidak menggali sepotong tanah, tanah di bawah kaki mereka mulai melonjak dan bergetar hebat. Sebidang tanah yang luas bergerak dengan gila-gilaan seolah menari dengan gembira. Gempa kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan batu-batu di tanah melompat tinggi ke langit dari getaran. Kerumunan hanya merasa tanah di bawah kaki mereka berubah tidak stabil. Dujue mengangkat kepalanya, melihat, dan wajahnya berubah drastis, paling cepat. Mengangkat suaranya, dia berteriak, cek aku. Gunung-gunung runtuh. Bagaimana bisa gunung-gunung itu jatuh tiba-tiba? Semua orang lari ah. Dengan asal terdengar seperti panah yang keluar dari haluan, para ahli Supreme Golden City segera mengikutinya. Jangan pergi. Penyelamatan belum selesai, tidak ada yang diizinkan untuk. Zhen Qibe sangat marah bahwa dia berada di ambang batuk darah. Tetapi ketika dia berbalik, matanya juga tumbuh lebar, dan kata-kata itu tersangkut di mulutnya. Dua puncak gunung di kedua sisi lembah itu bergetar berat. Pertama, salju di atas puncak bergemuruh dan menyembur dengan momentum puluhan ribu kuda berderap bersama. Ini adalah longsoran salju. Tapi itu bukan akhirnya. Puncak gunung terus berguncang, dan tiba-tiba, seperti orang mabuk yang terbalik, ia miring dari tebing. Dua puncak gunung tiba-tiba runtuh bersama, satu di sebelah kiri, dan yang lainnya di sebelah kanan, menghancurkan semua yang ada di jalur mereka ketika mereka condong ke tengah. Batu yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran menyertainya, beratnya menghancurkan dan mengubur segala sesuatu di sepanjang sisi gunung. Momentum pendaratan ini sangat kuat, seperti 10.000 zang tanggul tiba-tiba dilanggar. Adegan itu hanya bisa digambarkan dengan ungkapan, "Met. Tai hancur." Zhen Qibe tergagap dan megap-megap saat dia berlari, berteriak lantang sepanjang jalan. Cepat dan lari. Nada suaranya telah berubah secara signifikan lebih tinggi pada saat itu. Kelompok sekitar 100 ahli melarikan diri secara membabi buta seperti burung yang dikejutkan oleh elang. Sayangnya, mereka tidak bereaksi secepat Dujue, dan cukup banyak orang terkubur dalam longsoran salju, berteriak dengan menyedihkan. Mereka hanya bisa menggunakan suanki mereka untuk menahan beratnya puing-puing selama mungkin. Tanah terus berguncang, dan gunung-gunung runtuh. Keributan terus berlanjut karena butuh waktu untuk mendidihkan sepanci teh. Melihat lembah lagi dari tempat yang menguntungkan ini, kedua gunung di samping sekarang memiliki ketinggian yang sama. Hamparan luas tanah datar. Daerah di antara pangkalan kedua gunung itu awalnya adalah lembah yang panjang. Tapi sekarang, semuanya benar-benar level. Perubahan seketika, lautan berubah menjadi ladang mulberry. Bukankah ini sama saja? Para ahli dari tiga tanah suci berdiri terengah-engah di atas dataran, mata mereka menatap kosong dengan tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Setiap orang hanya merasakan rasa dingin di punggung mereka, dan keringat dingin terus-menerus keluar dari kulit mereka. Wajah mereka hijau dan bibir mereka pucat, ekspresi mereka tanpa perasaan apapun. Kekuatan surgawi semacam ini, siapa yang bisa berdiri di depannya? Di bawah salju dan bebatuan, serangan samar bisa terdengar dari waktu ke waktu, dan banyak batu besar bergerak sedikit. Orang harus mengatakan bahwa para ahli agung unggul ini benar-benar memiliki tulang yang kuat. Pendaratan besar seperti itu sebenarnya tidak bisa menghancurkan mereka sampai mati. Tentu saja, tubuh mereka dihiasi dengan berbagai warna. Tubuh mereka dipenuhi dengan warna hijau, ungu, dan merah. Dekorasi semacam ini sangat berbeda dari dekorasi pernikahan. Diam sepenuhnya. Tiba-tiba. Selamatkan mereka, kalian sekumpulan anak terbelakang. Apakah kamu semua berubah menjadi boneka karena shock?
Zhen Qibei memukuli dadanya dengan putus asa dan mengamuk. Jika orang tua ini tidak mengatakan apa-apa, apakah kalian semua berencana untuk terus berdiri di sana dan menyaksikan mereka berjuang? Banyak sampah yang tidak berguna. Cek nenekmu. Saat ia memarahi, amarahnya naik, dan seteguk darah tua menyembur keluar dari mulutnya. Kedua matanya juga berubah menjadi merah darah. 7 hari penuh telah berlalu sebelum daerah ini dirapikan. 3 tanah suci telah mengirim total 152 ahli di sini pada awalnya, 17 telah dihancurkan oleh gunung-gunung yang runtuh, yang 2 diantaranya patah kaki. 3 orang mematahkan lengan mereka, dan sisanya semuanya mengalami berbagai cedera dengan derajat yang berbeda-beda. Untungnya, tidak ada yang kehilangan nyawa mereka. Kelompok bajingan tua ini benar-benar memiliki tulang tangguh. Beberapa ratus tahun kultivasi mereka benar-benar tidak lemah. Setelah semuanya selesai, semua orang akhirnya bergerak menggali lubang pertama itu. Dalam waktu 1 sore, mereka menggali 40 zang, akhirnya mengungkap 8 orang. Ke-8 orang itu benar-benar sangat sial. Mereka telah dikubur hidup-hidup, dan ketika mereka berusaha merangkak keluar, gunung-gunung runtuh menimpa mereka, dan batu-batu besar menabrak, menghantam tanah seperti palu raksasa dan bahkan memadatkan tanah bahkan lebih lanjut. 8 langsung dihancurkan sampai mati, dan kemudian mati lemas. 645 Advance to the Blizzard Silver City. Setelah itu, 8 hanya bisa minum air berlumpur untuk bertahan hidup. Ada oksigen dalam air. Bahkan kultivasi Swan yang paling murni tidak dapat bertahan selama 7 hari dan malam tanpa bernapas. Ketika mereka digali, 7 dari mereka masing-masing hanya memiliki 1 nafas tersisa dan telah jatuh ke dalam koma yang dalam. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa patah tulang di tubuhnya, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutar bola matanya. Orang terakhir sudah lama meninggal. Dia digigit dan kehilangan banyak suapan daging. Setiap orang yang melihat situasi tragis di depan mata mereka menundukkan kepala dengan sedih. Sudah jelas bahwa pria sial yang meninggal pertama kali telah menjadi makanan bagi yang lain. Beberapa hari kemudian, orang-orang ini akhirnya pulih sedikit. Hal pertama yang mereka lakukan setelah bangun tidur adalah terus muntah. Dan sejak itu, mereka memiliki beberapa masalah psikologis. Pasti mengerikan untuk makan sesamanya sendiri. Pengalaman mengerikan semacam ini tidak bisa dilupakan selamanya. Namun, Jun Mosia menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk memicu tanah longsor. Setelah keluar, dia hampir sepenuhnya mengandalkan Chu Ki-hun untuk membawanya di sepanjang jalan. Tapi Chu Ki-hun masih senang tentang itu. Ketika dia melihat runtuhnya lubang, dia merasa sangat nyaman seperti melompat ke sungai di pertengahan musim panas. Ketika dia melihat 2 gunung turun, dia bahkan lupa merasa terkejut. Dia hanya ingin bernyanyi saat itu. Itu terlalu memuaskan. Siapa yang menyuruh kalian untuk menganiaya aku dengan putus asa? Nah, bukankah ini karma sekarang? Hanya untuk ini, dia akan bersedia untuk membawa Jun Mosia seumur hidup, apalagi beberapa kilometer. Lebih dari 10 hari telah berlalu dan mereka tidak menemukan apapun. Mereka akhirnya bisa melihat bentuk dinding yang mengelilingi kota Tianxiang. Energi roh Jun Mosia telah pulih, tetapi dia tetap di belakang Chu Ki-hun dan menolak untuk turun. Ya ampun, bagaimana jika aku turun dan dia langsung pergi? Tapi sebagai Chu Ki-hun, dia tentu saja tidak tinggal lama. Dengan 2 hari tinggal di keluarga Jun, dia pergi. Dia seperti serigala yang tidak akan tinggal dan beristirahat terlalu lama. Dia hanya ingin hanyut sendirian, mencari jalannya sendiri yang menegangkan. Aku selalu seperti plankton tanpa akar. Aku sudah terbiasa dengan gaya hidup semacam ini dan tidak ingin menemukan Ruth sama sekali. Kami beruntung telah bertemu, mungkin kami tidak akan pernah bertemu lagi. Petik 2. Sebelum dia pergi, Chu Ki-hun berbicara panjang lebar dengan Jun Mosia. Kami berdua pembunuh sejati, kamu tahu, identitasku selalu pembunuh, ini tidak akan pernah berubah. Aku suka jenis kehidupan ini, dan aku suka perasaan berkeliaran di seluruh dunia. Aku tidak cocok untuk tinggal di satu tempat, jadi aku akan pergi. Aku senang bertemu denganmu, raja di antara para pembunuh. Sayangnya, identitas kamu membuat kamu menjadi seorang pembunuh dalam arti sebenarnya. Jadi, meskipun kekuatan kamu dapat dianggap sebagai raja pembunuh, tidak ada perselisihan, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk tidak setuju, tetapi kamu harus mengingat identitas kamu bukan seorang pembunuh. Jadi, aku menyesal harus pergi. Aku tahu apa yang kamu inginkan, aku memiliki pekerja magang, dan aku akan mengaturnya untuk datang kepada kamu nanti. Aku percaya kamu masih mengingatnya karena dia membunuh kamu. Aku harap kamu bisa melupakan masa lalu dan memperlakukannya dengan baik. Aku bukan hanya seorang pembunuh, aku juga seorang guru. Aku tidak peduli dengan pengejaran ketiga tanah suci, karena aku dikejar setiap hari. Hanya sedikit profil tinggi kali ini. Mungkin kali ini aku sulit melarikan diri dari pengejaran 3 tempat suci, tetapi bersembunyi bukanlah kebiasaanku. Aku adalah raja pembunuh. Bahkan jika aku ingin mati,
aku harus dibunuh, tidak mati dalam kedamaian dan keheningan. Aku lebih suka mencipratkan darah setiap 5 langkah, tetapi tidak pernah mau hidup demi hidup. Ini kebanggaan aku yakin kamu mengerti. Jika aku cukup beruntung untuk bertahan hidup dan merasa lelah lagi, aku pikir aku akan datang dan menetap selama beberapa hari dan mulai berkeliaran lagi. Ini adalah kata-kata persis Chu Qi-hun. Jun Moxie bisa mengerti, dia bahkan merasa hormat dan sedikit iri. Dengan pedang di tangan, kebencian dan penghargaan itu sederhana. Ketika perbuatan itu dilakukan, pegang pedang dan pergi. Sendiri untuk ribuan mil. Hadapi angin pagi dengan satu pedang. Tertawa, puas dalam mimpi. Haus darah saat bangun. Pedang siap untuk menyelesaikan kebencian dan penghargaan. Hidup dan mati bukan tentang sentimen. Sentimen lembut mengisi ujung dunia. Dan ketulusan bersinar di lautan. Aku akan menjadi pengembara. Tidak meninggalkan jejak antara langit dan bumi. Bulan dingin akan menjadi satu-satunya perusahaan. Cabang-cabang yang layu tertiup angin dingin. Inilah kehidupan yang ingin dipimpin Jun Moxie. Tetapi identitasnya untuk kehidupan ini menyatakan bahwa dia tidak bisa puas. Chu Qi-hun benar, meskipun dia adalah raja para pembunuh, tetapi dia bahkan bukan pembunuh yang pantas. Seorang pembunuh itu adalah kehidupan masa lalunya. Untuk kehidupan ini, dia hanya Jun Moxie. Kontes dengan Chu Qi-hun membuktikan kelayakannya sebagai raja para pembunuh. Tapi itu tidak lain. Jadi Jun Moxie tidak mencoba menghentikan Chu Qi-hun. Atau lebih tepatnya, pengembaraan Chu Qi-hun terus membantu Jun Moxie memenuhi mimpinya. Memiliki seseorang yang memiliki impian yang sama dengannya sama baiknya dengan memenuhi impiannya sendiri. Jun Moxie hanya memberi Chu Qi-hun 3 pil saat ia pergi, pil vitalitas surga, pil-pil vitalitas, dan pil vitalitas Lin Kage. Kemudian, dia memberi Chu Qi-hun 2 botol obat lain. Satu untuk kerusakan internal dan yang lainnya untuk cedera eksternal. Yang pertama begitu kuat sehingga bahkan menjadi gila karena latihan yang tidak benar dapat disembuhkan. Yang terakhir begitu ajaib sehingga bahkan bisa mengembalikan yang hampir mati. Chu Qi-hun terdiam beberapa saat setelah mengetahui apa yang bisa dilakukan obat-obatan ini. Tidak ada tanda-tanda kebahagiaan dan kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, itu adalah kekecewaan dan perjuangan. Aku, Chu Qi-hun, tidak pernah berutang pada siapapun dalam hidupku. Aku selalu sangat bangga dengan ini, dan itu adalah alasan paling mendasar untuk keterus-terangan aku. Hadiah kamu terlalu berat untuk aku tanggung, tapi aku tahu aku tidak bisa menolaknya. Aku tidak ingin menolaknya. Aku berhutang banyak padamu. Di hotel bersalju, aku berhutang budi padamu. Di lembah, aku berhutang budi padamu. Ribuan mil melarikan diri, aku berhutang budi lagi kepadamu. Sekarang, aku berhutang budi padamu. Aku sangat marah. Jika kamu memiliki kesempatan, aku harus membalas budi, tetapi bantuan adalah utang yang paling sulit untuk dikembalikan. Aku khawatir aku tidak bisa kembali seumur hidup. Jadi aku tidak pernah berutang. Petik 2. Chu Qi-hun sudah pergi. Dia pergi dengan jujur dan acuh tak acuh, tanpa berbalik. Tegas dan jujur. Dia meninggalkan kata-kata terakhirnya dan dia benar-benar pergi. Pada hari kamu mengayunkan pedang di Blizzard Silver City, akan menjadi saat aku tiba di sana dengan pedangku. Pil-pil ini akan menjadi hadiah aku. Bahkan jika kamu tidak melihatnya seperti ini, aku tahu. Aku tidak ingin berutang pada siapapun, terutama kamu. Jun Moxie tetap diam. Tepat ketika Chu Qi-hun telah pergi, Mei Sueyan berkata dia akan pergi juga. Dia berkata akan kembali ke Tianfa dengan Ratu Ular dan bersiap untuk pertempuran hebat. Demikian pula, ketika Mei Sueyan kembali, sudah saatnya bagi mereka untuk maju di Blizzard Silver City. Jika dia tidak salah, ketiga tanah suci juga akan berpartisipasi dalam pertempuran Blizzard Silver City. Jadi, Mei Sueyan akan mempersiapkan pasukannya ketika dia kembali kali ini. Dia membawa banyak pil yang diberikan Jun Moxie. Ketika dia kembali, dunia akan menghadapi Tianfa baru. Tianfa yang mulia akan kembali. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang mencoba menghentikan aku membalas dendam. Aku akan menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Ekspedisi mereka ke Blizzard Silver City bukan hanya balas dendam, itu juga mengejutkan dunia. Jun Moxie tidak hanya akan membunuh keluarga Xiao, dia akan meruntuhkan gunung yang tertutup salju. Dia bertekad untuk mengejutkan seluruh suan-suan benua. Membalas keluarga Jun, membalas ayah dan ibunya, membalas pamannya, dan saudara-saudaranya. Dan dia akan mematahkan sumpah keluarga Dongfang. Dia akan menggunakan pertempuran ini untuk mengumumkan kepada dunia kebangkitan keluarga Jun. Dan kebangkitan Jun Moxie. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Pada saat itu, jalan mulia Raja Jahat dunia lain akan dibuka. Mei Sueyan tidak mau berpisah. Dia memeluknya dengan lembut dan pergi, mata Ratu Ular Qiansun memerah.
Dia tidak melihat ke belakang dan ke kiri. Apakah dia tidak berani melihat ke belakang atau... Kembalinya Dongfang Wenxin membawa kembali suasana perayaan bagi keluarga Jun. Ketika melihat Jun Wuyi yang berwajah malu lagi, Dongfang Wenxin berkata, "Kakak ketiga, kamu tidak perlu malu, juga tidak terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak melakukan kesalahan, bahkan jika itu salahmu, saudara bersatu dan kamu seperti itu. Jika ini terjadi pada aku, maka korban yang tidak bersalah akan menjadi kamu. Dan kami juga akan sedih. Kamu hanya perlu memikirkan semuanya dari sudut pandang kakak kamu untuk memahami apa yang dimaksud kakak kamu. Kamu akan selalu menjadi adik lelaki favorit kami, jika kamu benar-benar merasa kasihan kepada kakak tertua kamu, maka hiduplah dengan bermartabat, dan hiduplah dalam kasih karunia dan kebanggaan untuk kakak tertua kamu." Petik 2. Jun Wuyi berusaha untuk tidak menangis dan kembali dengan mata memerah. Dia berlutut di depan peringatan Jun Wuhui dan Jun Wumeng sepanjang malam dan semua rambutnya menjadi putih. Tapi dia akhirnya lega. Dongfang Wenxin juga sangat puas dengan Guan King Han dan Dugu Xiaoyi. Grit, keindahan, dan temperamen Guan King Han yang seperti pelum dingin sangat dihargai oleh Dongfang Wenxin. Dia benar-benar menghargai ketekunan dan harga dirinya pada Guan King Han, itu mengingatkannya pada masa mudanya sendiri. Dan Guan King Han benar-benar bagus, musik, dan seni. Ini adalah kepentingan bersama dengan Dongfang Wenxin. Jadi mereka senang tinggal bersama. Adapun Dugu Xiaoyi, Dongfang Wenxin benar-benar memujanya dari dalam. Rasanya seperti memiliki anak perempuan lagi. Dia sangat imut dan menarik, dan tidak pernah gagal membuat Dongfang Wenxin tertawa. Dengan putri kecil Han Yanmeng dari Silver City yang sering datang berkunjung, keempat wanita itu benar-benar bersenang-senang bersama dan mereka menjadi lebih dekat. Subscribe Penatua. Jun Moxie sedang menunggu magang Chu Ki-hun sejak dia pergi. Dia mencari ke depan untuk orang ini, dia hanya mengalami satu pembunuhan dalam hidup ini, itu adalah pertempuran cepat di luar istana kerajaan. Sejak itu, pembunuh itu tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada pesan atau tanda, dia benar-benar menghilang. Bahkan jika Jun Moxie selalu peduli tentang identitas pembunuh, dia tidak dapat menemukan awal untuk penyelidikan. Dia ternyata magang Chu Ki-hun. Memikirkan gerakan tubuh dan ilmu pedang orang itu yang sangat bagus saat itu, Jun Moxie yakin bahwa dengan perkembangan yang tepat, dia bisa mencapai ketinggian yang lebih besar daripada Chu Ki-hun sendiri. Jadi, Jun Moxie benar-benar mengantisipasi kedatangan. Dalam jangka pendek, tidak ada yang khusus untuk ditangani. Jadi yang paling penting sekarang adalah untuk melatih Heaven Destroyer dan Spirit Devourer. Di bawah pengaruh obat mujarab dan pil yang dimaksimalkan di bawah pelatihan Ying Pukong dan Feng Juanyun yang sangat keras, 300 orang dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer memiliki keterampilan mereka yang maju seperti roket. Banyak dari mereka telah dipromosikan ke peringkat tertinggi Bumi Suan. Hanya satu langkah lebih jauh, mereka akan dapat mengambil pil yang dibuat oleh Jun Moxie lagi dan memiliki lompatan besar ke depan. Pada saat itu, kekuatan Jun Family akan menjadi tangguh. Dan semuanya akan siap. Awalnya, pelatihan yang keras dan menghukum ini bukan jalan yang tepat untuk diambil meskipun efeknya ajaib dalam mengembangkan potensi tubuh. Pelatihan semacam ini seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga. Dengan peningkatan yang sangat cepat, anggota Heaven Destroyer dan Spirit Devourer tidak akan dapat melanjutkan lebih jauh lagi, dan mereka bahkan mungkin mengalami kematian mendadak karena hilangnya kekuatan hidup di dalam mereka karena pelatihan di luar batas mereka. Namun, dengan rasa tak berujung dari Jun Moxie dan semua bahan berharga, mereka tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Dengan semua eliksir dan beberapa perawatan yang tepat, itu akan memakan waktu hanya beberapa hari sebelum mereka dapat pulih dari segala jenis terbakar. Ketika mereka mendapatkan kembali kesehatan mereka, mereka bahkan mungkin menjadi bugar. Akhirnya, semua anggota menjadi terbiasa dengan pelatihan hukuman semacam ini. Pelatihan keras ini adalah satu-satunya pengecualian untuk suasana damai dan nyaman di keluarga Jun. Pada hari-hari berikutnya, Jun Moxie juga mencoba untuk bersantai dan menikmati kedamaian, sehingga ia dapat mengingat hari-hari yang tak terlupakan di masa depan. Karena pada saat pertempuran dimulai, akan menjadi sangat sulit untuk menemukan hari yang damai lagi. Semua kecerdasan mereka masuk seperti salju yang melayang di luar, semuanya menyampaikan pesan yang sama, keberadaan Blood Sword Hall tidak dapat ditemukan. Kelompok pembunuh bayaran yang paling menakutkan, Blood Sword Hall, tampaknya telah menghilang dari dunia ini dalam semalam. Tidak ada jejak yang ditemukan. Tidak sedikit pun jejak yang tersisa. Ini benar-benar tidak biasa untuk kelompok teroris yang menjadikan dirinya sangat terkenal. Tapi itu bisa diterima untuk Jun Moxie. Dengan munculnya keluarga Jun, lawan, sosok yang pasti tegas, tidak akan ragu untuk melepaskan organisasi ini. Sebenarnya akan lebih aneh jika jejak Blood Sword Hall masih bisa ditemukan. Beberapa hari ini, Jun Moxie akan naik ke puncak menara dan menatap istana kerajaan di kejauhan. Dia yakin bahwa pria di istana tahu segalanya.
Dia mengatasi banyak impuls untuk berlari ke istana dan menggunakan teknik menenangkan jiwa untuk memaksa keluar kebenaran dari pria itu. Itu bisa dilakukan, tapi jika dilakukan seperti itu akan terlalu mudah bagi pria itu. Bagaimana hidupnya cukup untuk membayar kebencian keluarga Jun? Ada banyak hal di dunia ini yang lebih buruk daripada mati. Aku harap kamu akan menggunakan sisa hidup kamu untuk mengalaminya secara perlahan. Hari-hari yang sangat damai selalu menandai keunggulan dari konflik besar. Suatu hari, mengenakan pakaian ringan, Jun Mosie dengan lembut mengambil jalan bersalju ke halaman kecil tempat Guan King Han tinggal sendirian. Putih bersalju tanpa noda dan sepertinya semuanya memakai putih, Jun Mosie mengenakan jubah hijau muda, berkerat dengan bulu rubah seputih salju yang dengan sempurna melapisi wajahnya yang tampan. Bibirnya merah dan giginya putih, alisnya seperti pedang dengan tatapan yang berkilauan. Apa pria muda yang cantik? Tentu saja, akan lebih baik jika tidak ada warna kejahatan di wajahnya. Tuan muda Jun berjalan perlahan dengan langkah kaki yang lembut, sepertinya dia sedang terbawa angin dan duduk di bulan sabit, tanpa harus menginjak tanah dengan kakinya sendiri. Keempat wanita yang sedang berbicara sedikit di bawah pavilion terpana oleh pendekatannya. Dongfang Wenxin tampak bangga. Itu anak aku, bagaimana rapi. Dugu Xiaoyi berteriak keras dan berkata sambil tertawa, Mosie, kamu terlihat sangat baik. Han Yanmeng menoleh dan itu menarik perhatiannya juga. Lucunya, dia berkata berpura-pura menjadi tua, kakak ipar, putramu benar-benar terlihat baik. Adiknya Han Yan Yao jatuh cinta pada Jun Wei, jadi dia dengan senang hati memanggil Dongfang Wenxin, saudara ipar, seperti yang dilakukan Jun Wei. Tapi dia baru berusia 17 tahun dan itu benar-benar pemandangan yang lucu. Hanya Guan King Han yang masih menatap selembar kertas dengan kerutan. Dengan pena di tangannya, dia sedang menulis sesuatu, tapi sekarang dia menatap kertas itu, seakan merenungkan dan bahkan tidak menyadari kedatangan Jun Mosie. Jun Mosie berjalan dan mengintip kertas yang dipenuhi catatan. Dia sedang menulis. Lagu apa ini? Tanya Jun Mosie. Sister King Han selalu berbicara dengan ibu baru-baru ini dan dia terus mendengarkan kisah cinta ibu dan ayah. Dia benar-benar tersentuh sehingga memutuskan untuk menulis lagu untuk memperingati cinta murni ini. Itu baru saja selesai dan dia memainkannya sekali. Kedengarannya sangat menyentuh, tapi ada yang terdengar salah, jadi dia membuat beberapa perubahan. Petik 2. Dugu Xiaoyi berkata sambil tersenyum. Dia terlihat sangat menggemaskan dengan kemeja kuning, pakaian kecil, dan 2 bola kapas putih dijahit di sepatu botnya. Oh, biarkan aku memeriksanya. Jun Mosie berdiri di sana dengan benar dan melihat. Kamu tahu tentang musik. Para wanita merasa itu agak sulit dipercaya. Hanya sedikit, Jun Mosie berkata dengan rendah hati sambil menggosok hidungnya. Dia melihat potongan itu dan bersenandung. Segera dia menggelengkan kepalanya, tidak, lagu ini terlalu menyedihkan. Cinta antara ayah dan ibu penuh kepahlawanan. Meskipun mereka sekarang terbelah oleh hidup dan mati, cinta mereka akan berlanjut selamanya, tidak terhenti oleh rintangan apapun, ini adalah kisah cinta yang indah, bukan kisah duniawi. Karya kamu mungkin bisa menyentuh orang lain, tetapi itu hampir tidak menunjukkan cinta murni yang mengagumkan. Ini tidak akan beresonansi dengan orang-orang dan itulah kelemahan terbesarnya. Petik 2. Guan King Han berkata setengah tercengang, aku tahu itu, tetapi ketika aku mencoba mengubahnya, aku tidak bisa menangkap ide di baliknya, dan itu hanya menjadi lebih buruk di bawah perubahan aku. Jun Mosie berpikir sejenak menatap langit sebelum berkata, biarkan aku mencoba. Dan menyimpan kertas itu di depan Guan King Han sebelum meletakkan selembar kertas baru. Mengambil pena dari tangannya, dia berdiri di samping meja dan menutup matanya untuk berpikir seperti seorang biarawan tua. Dongfang Wenxin tidak bisa menahan tawa. Dia pikir putranya berusaha pamer. Dugu Xiaoyi dan Han Yanmeng juga melihat Jun Mosie, menunggunya gagal dalam pamer. Hanya Guan King Han yang tahu bahwa Jun Mosie benar-benar tahu tentang musik dan memiliki keahlian. Dia serius dan diantisipasi. Setelah beberapa saat, Jun Mosie terkesiap dan dengan cepat menuliskan simbol musik untuk dunia ini yang membawa musik dari dunia lain. Dia tidak terjebak dalam proses dan langsung selesai. Guan King Han mengambil bagian itu dan sangat gembira dan tak percaya ketika dia bersenandung selama beberapa detik. Dia mulai merenung dengan hati-hati. Setelah beberapa waktu, dia menempatkan seruling giok ke bibirnya sambil terus menatap selembar kertas. Seruling mulai bergetar sedikit dan musik mulai mengalir keluar. Nada suara rendah, dan musik mengalir dengan lancar. Seluruh bagian mendefinisikan dan menjelaskan cinta sambil menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan, dan keinginan tanpa akhir untuk cinta seperti itu. Rasanya seperti mimpi, yang diinginkan orang, nyata dan bahkan nyata. Jun Mosie menutup matanya dan terus memukul dengan tangan di pangkuannya. Dia menikmati karya musik ini, yang dulu sangat akrab baginya. Para wanita awalnya terkejut tetapi kemudian benar-benar menikmati catatan itu. Melodi yang begitu indah telah memulai debutnya di dunia ini.
Bahkan ada akhir musik terbaik. Saat itu berakhir, Guan Qinghan berdiri tanpa bergerak dan menatap komposer Jun Mosie dengan sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa dia tahu tentang musik, tetapi dia tidak tahu bahwa musik yang begitu indah dapat diproduksi olehnya dengan mudah. Kedengarannya bagus, Dugu Xiaoyu membuka matanya dan sepertinya dia tidak punya cukup. Aku belum pernah mendengar musik yang menyentuh, alangkah baiknya jika itu memiliki lirik. Petik 2. Jun Mosie tersenyum dan menulis lirik dalam satu tembakan dengan pena dan berkata, mari kita sebut saja Song of No Regrets. Tapi dia menghela nafas dengan melankolis. Tidak ada Plum Blossom Melody dalam 3 variasi satu di dunia ini. Keempat wanita itu berkerumun dan membaca lirik. Hampir selalu ada cinta yang tidak masuk akal dan gila di dunia ini. Tapi jangan bilang mereka terlalu gila. Jika bukan karena pilek yang melewati tulang-tulangmu. Bagaimana bunga plum akan menjadi begitu harum? Izinkan aku bertanya apa itu cinta dan kasih sayang. Benda yang memungkinkan orang bersumpah untuk hidup bersama, tidak peduli hidup atau mati. Mari kita lihat semua kisah di dunia ini. Yang paling menarik adalah tentang Wu Hui dan Wen Xin. Subscribe Penatua. Cinta gila, Dugu Xiaoyu bernyanyi untuk melodi ketika Guan Qinghan melanjutkan dengan seruling. Itu kombinasi yang indah. Bahkan ketika lagu itu berakhir, semua orang masih merasakan melodi yang melekat di telinga mereka. Mungkin mengatakan bahwa musik akan mondar-mandir di sekitar rumah selama 3 hari bahkan mungkin tidak berlebihan. Izinkan aku bertanya apa itu cinta dan kasih sayang, hal yang membuat orang bersumpah untuk hidup bersama tidak peduli hidup atau mati. Dongfang Wenxin tiba-tiba menangis dan berkata dengan lembut, apa itu cinta dan kasih sayang? Apa itu? Apakah itu harus begitu menyiksa? Petik 2. Jun Mosie menghela nafas dan melafalkan perlahan, biarkan aku bertanya apa itu cinta dan kasih sayang, hal yang membuat orang bersumpah untuk bersama-sama tidak peduli hidup atau mati. Bola balik, selatan dan utara, bersama-sama mereka terbang, saat mereka menua dalam siklus hari musim panas dan malam musim dingin, mereka adalah kawanan yang menggembirakan di mana perpisahan itu menyedihkan, dan di antara mereka adalah wanita dan pria yang penuh kasih sayang. Kamu harus mengatakan, perjalanan tanpa akhir melalui sejuta lapisan awan dan melewati ribuan gunung bersalju, siapa yang akan terbang menuju sendirian? 1. Setelah mendengar puisi ini, Dongfang Wenxin tertegun saat dia terus merasakan dan merenungkan makna di baliknya. Dia berdiri di sana dengan kosong sebelum akhirnya berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Tangisan tertekannya bisa didengar. Kamu harus mengatakan, perjalanan tanpa akhir melalui sejuta lapisan awan dan melewati ribuan gunung bersalju, siapa yang akan terbang menuju sendirian? Hui, bagaimana aku akan menghadapi tantangan dunia ini sendirian tanpa kamu? Petik 2. Mosie, apakah menurut kamu hal buruk akan terjadi pada ibu? Guan Qinghan bertanya pada Jun Mosie dengan tenang. Ada nada keprihatinan yang kuat dalam nada bicaranya dan sedikit rasa bersalah. Dia menyalahkan bahwa Jun Mosie seharusnya tidak menyebutkan tragedi Dongfang Wenxin. Jun Mosie menghela nafas lagi dan berkata, ibu telah menekan perasaannya dan mencoba berpura-pura bahagia akhir-akhir ini. Itu sangat melelahkan. Jika dia melakukan ini terlalu lama, itu akan menjadi lebih bermasalah. Biarkan saja dia menangis dan keluarkan kesedihannya dan dia akan menjadi lebih baik setelahnya. Petik 2. Guan Qinghan dan Dugu Xiaoyu mengangguk menyadari. Mereka merasa itu masuk akal. Di tengah kesunyian, musik seruling muncul lagi dan melayang di seluruh pemukiman, mengalir dengan lancar. Itu adalah Song of No Regrets lagi, menanyakan apa itu cinta dan kasih sayang. Di halaman yang dipisahkan oleh dinding, Ye Guhan, pria penuh kasihan gila yang tampak kesepian dan lemah, berdiri di bawah pohon dan membiarkan salju yang jatuh dari cabang-cabang mendarat di kepala dan lehernya, tetapi dia tampaknya tidak telah menyadari. Dia hanya mendengarkan melodi, tampak kosong. Lengan kirinya yang kosong menari-nari dengan angin yang sangat dingin. Wajahnya tampak pahit dan matanya menunjukkan semua kekecewaannya. Dia bergumam, apa itu cinta dan kasih sayang? Siu-siu, apa kamu baik-baik saja? Petik 2. Dugu Xiaoyu dan Guan Qinghan tetap tinggal di belakang untuk mempelajari potongan ketika Jun Mosie pergi, tetapi Han Yanmeng mengikutinya. Jun Mosie, keponakanku, kapan kamu menuju Blizzard Silver City? Han Yanmeng bertanya, mengepalkan pipinya. Kota perak badai salju. Mengapa aku ingin pergi ke sana? Jun Mosie tampak terkejut, jauh sekali dan sangat dingin di sana, mengapa aku harus pergi? Setelah mendengar judul keponakan, Jun Mosie merasa agak tidak nyaman. Tetapi ibu dan paman ketiganya mengenalinya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia akan diganggu oleh gadis kecil ini? Kamu, Han Yanmeng sedikit marah. Lalu bagaimana dengan keluarga Xiao? Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Petik 2. Tentu saja aku tahu. Tapi keluarga Xiao juga musuh besar keluarga Hanmu, dan kebenciannya sangat mendalam.
Bukankah itu prioritas yang lebih tinggi untuk kamu dan keluarga kamu? Petik 2. Jun Mosie merentangkan tangannya dan berkata, tapi kamu juga tahu bahwa keluarga Xiao sangat kuat, dan mereka memiliki banyak pria. Jadi bukankah wajar bagi keluarga kamu yang setara dengan mereka untuk berurusan dengan mereka? Ketika kalian terlibat dalam pertempuran, aku kemudian diam-diam akan menyelinap ke kota dan membebaskan saudari kamu sehingga dia bisa bersatu kembali dengan paman aku. Bukan itu saja, apalagi yang bisa aku lakukan. Tapi kalau begitu, kota kita tidak akan menghancurkan kota kita sepenuhnya. Gadis itu hampir menangis. Dia menatap Jun Mosie, menggigit bibirnya, dan menginjak tanah. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Maksudku, bagaimana kamu menyimpulkan itu? Jun Mosie berkata seolah-olah dia diperlakukan dengan ketidakadilan. Menjadi kejam, aku harus berhubungan dekat denganmu, kan? Tapi keluarga dan keluargamu tidak benar-benar berhubungan sejak awal. Adapun paman ketiga aku harus mengakui, tetapi ketika aku memikirkannya dengan seksama, aku tidak merasa pasrah untuk melakukannya. Pikirkan saja ini, kematian ayahku, paman kedua dan saudara laki-laki semuanya terkait dengan Blizzard Silver City. Bahkan jika keluarga Xiao yang melakukannya, bukankah keluarga kamu juga tahu? Kamu mengizinkan mereka untuk melakukannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku jahat sekarang? Petik 2. Benar-benar salah bagi kita untuk memaafkan keluarga Xiao sebelumnya, tetapi sekarang, bukankah kita memiliki musuh bersama? Kamu bilang kamu tidak pasrah membantu. Mata Han Yan Meng berbinar. Kamu pasti punya kondisi. Jika kamu memiliki kondisi, katakan saja, atau bagaimana aku akan tahu dan bagaimana aku bisa bertemu mereka. Petik 2. Jun Mosie tampak sangat pahit. Kak, berhentilah berdetak. Kepalaku sudah mengembang 3 kali, jika semakin besar, itu akan meledak. Petik 2. Jun Mosie melanjutkan dengan sedikit ketidakbahagiaan. Kurasa kamu sudah merencanakan semuanya. Aku akan pergi ke kota perak untuk membunuh keluarga Xiao. Maka aku akan membantu paman aku mendapatkan kembali istrinya dan membantu kamu berdamai di kota 10. Sejak saat itu, paman dan bibi aku akan bahagia selamanya dan kota perak akan makmur tanpa kekhawatiran. Semua orang senang, dan kamu sudah merencanakannya. Kamu adalah tetua, kamu sudah merencanakannya dengan sangat baik. Tapi bagaimana dengan aku? Kamu semua mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang bisa aku dapatkan pada akhirnya? Bukan aku. Paman ketiga aku setidaknya mendapatkan kecantikan, tetapi aku bahkan tidak bisa menyentuh rambut seorang cantik. Apakah kamu bersedia jika itu adalah kamu? Petik 2. Lalu, bagaimana kalau aku memperkenalkanmu dengan beberapa sister di Silver City? Namun, apakah kamu dapat berhasil tergantung pada kemampuan kamu? Bagaimana dengan itu? Gadis kecil itu menggigit bibirnya dan berkata dengan semacam tekad. Tidak, kondisi apa ini? Paman ketiga aku menikah dengan seorang putri kota perak. Dan kamu ingin aku puas dengan beberapa pelayan perempuan. Ini bukan perlakuan yang adil. Jun Mosie berkata dengan marah. Setidaknya dia akan memiliki status yang kira-kira sama, kan? Jika aku mendapat pelayan ketika paman aku memiliki seorang putri, betapa memalukannya bagi aku. Petik 2. Kira-kira status yang sama. Han Yan Meng membelalakan matanya kebingungan, tapi tidak ada lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Jun Mosie mengerutkan kening dan berpura-pura tidak bahagia dan terus memikatnya. Setidaknya ada satu orang lagi. Satu lagi. Siapa? Gadis itu mengerutkan kening dan memikirkannya dengan sangat keras. Dia kadang-kadang mengangkat kepalanya dan terkadang menundukkannya, seolah-olah mengalami kesulitan berpikir. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan jari-jarinya untuk menghitung, dan akhirnya berkata dengan tegas setelah beberapa lama, aku yakin tidak ada lagi. Sangat. Apakah kamu yakin? Jun Mosie menatapnya tidak puas. Jangan gertakan aku, ini penting untuk masa depan kota perak. Aku tidak. Jika aku melakukannya, aku adalah anjing kecil. Benar-benar tidak ada lagi. Gadis kecil itu menunjuk ke langit seperti mengucapkan sumpah. Aku janji, jika memang ada orang lain, aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menculiknya dan mengirimnya ke aku? Kata Jun Mosie, terus memaksakan kata-katanya. Yakin, jika benar ada seseorang seperti ini, aku akan menculiknya dan mengirimnya kepada kamu. Aku akan melakukan apa saja untuk masa depan Silver City. Tetapi bagaimana jika tidak ada orang lain? Gadis itu berkata seolah-olah dia adalah sosok pahlawan. Ekspresi wajahnya menunjukkan keyakinan besar pada apa yang telah ia pertaruhkan, dan memandang Jun Mosie seolah strateginya berhasil. Dia tertawa dan berkata, jika tidak ada, kamu harus pergi membantu kami membunuh para pengkhianat di kota perak. Baik, yakin. Berjanjilah padaku, jika ada orang lain, maka kamu akan menculiknya dan mengirimnya untuk menjadi kekasihku. Jika tidak, maka aku akan membantu keluarga kamu dan tidak akan meminta hal lain. Petik 2. Jun Mosie mendesak dengan serius dan berkata, itu sudah beres. Kami mengambil sumpah dengan bertepuk tangan. Tidak ada pertobatan, apakah kamu berani bertaruh? Petik 2.
Tentu saja aku berani. Gadis itu sangat bahagia sehingga dia mulai tertawa. Tidak ada yang lebih akrab dengan kota perak daripada aku, jika aku mengatakan tidak ada lagi, maka tidak ada lagi. Ayo lakukan, cepat. Petik 2. Dia diam-diam bahkan lebih bahagia. Pamanmu juga mengatakan bahwa orang ini sangat licik. Tapi sekarang dia seperti orang bodoh. Bukan hanya tidak ada orang yang cocok sama sekali, bahkan jika itu benar, bukankah semuanya masih menurut kehendak kita? Jika kita mengatakan tidak ada lagi, maka itu hanyalah kebenaran. Wow, sekarang aku benar-benar memenangkan sesuatu. Aku akan kembali dan memberitahu pamanmu kabar baik. Petik 2. Menjadi takut bahwa Jun Mosie akan bertobat sekarang, dia menjulurkan telapak tangannya yang gemuk ke depan wajah Jun Mosie dan mengguncangnya terus-menerus, jelas ingin mengkonfirmasi kesepakatan yang luar biasa ini. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahan senyum sangat keras untuk menunjukkan kepuasannya. Wahahaha, bagus sekali. Selama ada kandidat yang cocok, kamu akan benar-benar membuatnya menjadi nyonyaku. Kamu tidak menyesal. Jun Mosie tampaknya tidak mempercayai Han Yanmeng. Ini membuat Han Yanmeng marah dan dia meneriakinya dengan suara rendah. Jika aku berkata begitu, maka jadilah itu. Ya, nyonyamu. Aku akan menjadi saksi dari masalah ini. Tidak ada kesalahan. Astaga, mengapa kamu begitu ragu-ragu? Cepat, bertepuk tangan sebagai sumpah, bertepuk tangan sebagai sumpah. Petik 2. Tidak, aku harus memikirkan kembali tentang itu. Jun Mosie hanya mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengambilnya kembali. Dia memandang Han Yanmeng dengan curiga dan berkata, mengapa itu terlihat seperti jebakan? Aku mencium konspirasi. Selain itu, jika kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, itu adalah kerugian besar bagi aku. Petik 2. Gadis kecil itu melompat setinggi 3 kaki dan menjadi gila. Dia berkata dengan marah sambil memegang tangannya di semua tempat. Tidak menepati janjiku. Bersenandung. Aku berkata kepadamu, aku, Han Yanmeng, tidak pernah melanggar satu sumpah. Sebagai tanda kejujuran, aku bersumpah dengan reputasi tertinggi kota perak Blizzard hari ini. Jika aku tidak bisa menepati janji aku, biarkan aku. Biarkan aku. Aku akan melepas pakaian aku dan berjalan di sekitar Tianxiang City. Petik 2. Kesepakatan. Jun Mosie sangat gembira. Kesepakatan. Han Yanmeng tidak bisa lagi menunggu. Tepuk tangan, cepat, datang. Subscribe Penatua. Bab 648, Pembunuh Leng Ao, Pak. Jun Mosie baru saja mengangkat telapak tangannya dan Han Yanmeng sudah memukulnya 3 kali dengan cepat. Dia tertawa bahagia. Itu seperti seekor kucing mencuri ikan. Dia mengedipkan mata dan mengangkat alisnya penuh kemenangan. Gadis kecil itu terkikik dan mengumumkan. Biarkan aku memberitahumu, game untukmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Jun Mosie memandangi gadis yang baru saja menjual dirinya dengan tidak percaya, dan berkata dengan pasti, bagaimana aku bisa kehilangan? Kamu tidak akan. Hehe, tapi orang yang kamu inginkan tidak ada. Sekarang, bibimu aku akan memberimu pelajaran. Semuanya ada di bawah kebijaksanaan aku, kamu tahu. Jika aku katakan tidak ada maka tidak ada bahkan jika ada. Apakah kamu mengerti sekarang? Gadis kecil itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu bisa terjadi? Pasti ada orang yang cocok. Bagaimana bisa, tidak ada bahkan jika ada. Bukankah ada 2 putri kota perak? Jun Mosie memeluk bahunya sendiri dan tersenyum sinis. Selain kakakmu, bukankah masih ada kamu? Bibiku yang kecil, Han. Apakah aku salah? Bukankah kamu seorang putri juga? Atau kamu bukan perempuan? Petik 2. Kamu bukan seorang gadis. Apa yang kamu katakan? Aku. Han Yanmeng berseru tetapi segera terpana. Dia menutupi mulutnya dan senyum arogannya memudar dan digantikan oleh kepanikan. Dia merindukan dirinya sendiri. Bahkan, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang cocok. Nona Han, aku yakin kamu tahu siapa dia sekarang. Lalu mengapa kamu tidak menculiknya dan mengirimnya ke kamarku? Petik 2. Jun Mosie berkata dengan serius, ini tentang reputasi tertinggi dari kota perak, oke. Aku harap kamu akan dengan cepat melakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Karena Nona Han selalu menepati janji kamu, bukan? Petik 2. Han Yanmeng tercengang. Jari-jarinya gemetar dan tatapannya meluncur kemana-mana. Dia akhirnya memerah. Dia berpikir sebentar dan tiba-tiba memeluk perutnya sendiri dan berkata dengan ekspresi wajah yang menyakitkan. Ayah, bagaimana aku tiba-tiba sakit perut? Aku harus kembali untuk beristirahat. Sangat menyakitkan. Dia pergi dengan membungkuk ketika dia selesai. Nona Han, tidak apa-apa, tapi jangan lupa menjadi nyonyaku. Aku akan menunggu. Hahaha, semuanya diikat. Jun Mosie mengingatkannya dengan keras dari belakang. Han Yanmeng pura-pura tidak mendengar dan benar-benar pergi.
Gadis kecil, yang memberitahu kamu berpura-pura menjadi tetua aku sepanjang hari. Apakah begitu mudah untuk menjadi tetua aku? Aku harus memberi kamu pelajaran dan kamu akan berperilaku baik. Jun Mosie merasa sangat nyaman. Bagaimana dia akan menghadapi aku lagi? Haha. Aku diintimidasi selama beberapa hari dan sekarang aku akhirnya membalas budi. Hahaha, Jun Wui muncul di tengah-tengah tawa. Dia tertawa sangat parah sehingga dia memegang perutnya. Dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Bagus, Mosie. Kamu baru saja membuatnya menjual dirinya sendiri. Itu benar-benar lucu, hahaha." Petik 2. Jun Mosie menggosok hidungnya dan tertawa. Paman ketiga, aku juga tidak punya pilihan. Dia berpura-pura menjadi tetua aku selama berhari-hari, dan dia selalu memanggil aku keponakan. Bagaimana aku bisa tahan itu? Mungkin sekarang dia akan berperilaku baik selama beberapa hari. Petik 2. Mungkin tidak hanya beberapa hari. Jun Wui tertawa terbahak-bahak, dia mungkin tidak bisa menatapmu lagi dan tidak berani melihatmu lagi. Mosie, jangan bilang kamu benar-benar tertarik padanya. Petik 2. Tidak. Jun Mosie menggelengkan kepalanya deras, biarkan aku sendiri paman ketiga. Jangan memilih gadis secara acak untukku lagi, aku punya banyak. Petik 2. Haha, Jun Wui mengeluarkan dua tawa bermakna dan memperingatkannya, kalian benar-benar tidak cocok. Kalian semua memiliki perbedaan generasi. Petik 2. Jun Wui pergi setelah mengatakan itu. Aku belum mengatakan apa-apa dan kamu sudah membantu adik iparmu. Selain itu, Yang Guo masih bisa menikahi gurunya. Bagaimana perbedaan generasi bahkan penting, gumam Jun Mosie, merasa sedikit bersalah. Tiba-tiba, seseorang datang untuk memberitahu dia. Puan muda, seseorang di sini mencarimu. Dia mengatakan gurunya memintanya untuk datang. Petik 2. Biarkan dia masuk. Jun Mosie menjadi bersemangat. Dia akhirnya ada di sini. Bung itu benar-benar membuatku takut pada saat itu, aku akan melihat bagaimana dia sebenarnya terlihat. Puan muda Juni. Muncul di depan Jun Mosie adalah seorang remaja kurus yang tidak terlalu tinggi. Dia kira-kira 160 cm, tetapi tampaknya memiliki koordinasi yang baik. Siapa namamu? Kamu datang untuk membunuh aku sebelumnya. Kamu magang Chu Ki-hun. Jun Mosie menatap pemuda ini. Pria muda itu sedikit gelisah dan menatap ke depan, tanpa emosi, dengan matanya seperti mata ikan mati, yang tidak bisa berbalik sama sekali. Ya, pemuda itu menegakkan tubuh, dan tidak ada perubahan dalam emosinya. Aku Leng Hao. Leng Hao, nama apa itu? Jun Mosie tersenyum samar. Dia tiba-tiba membungkuk ke depan, dan matanya tiba-tiba tampak dingin, menatap lurus ke arah Leng Hao dengan momentum besar. Semuanya turun padanya tanpa tanda. Niat membunuh tercurah seperti tsunami. Itu seperti belati mematikan yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di udara. Beberapa penjaga di pintu hanya merasakan sedikit bagiannya dan duduk tak terkendali di tanah, wajah mereka langsung pucat. Seketika, kejutan dan rasa takut yang tulus melintas di mata Leng Hao yang sunyi. Dia mencoba yang terbaik untuk menolak momentum Jun Mosie dan mencoba untuk melawannya, tetapi menemukan bahwa semuanya sia-sia. Dia tidak punya ruang untuk melawan. Satu saat, seluruh orang, seluruh tubuh, seluruh jiwa, telah ditelan. Dia menggigil kedinginan. Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuhku? Tanya Jun Mosie, kata demi kata. Petik 2. Dia menatapnya dengan dingin dan keras kepala, tetapi dia tidak punya niat untuk berbicara sama sekali. Dengan gigitan kuat di ujung lidah, dia berharap dia bisa memegang jejak kejernihan terakhir dalam pikirannya. Darah mengalir deras dari sudut mulut aku. Tapi Leng Hao menemukan bahwa dia masih tidak bisa menjernihkan pikirannya. Dia merasa kesadarannya menjadi semakin kabur, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir setiap saat. Haha, tidak buruk. Jun Mosie tertawa, niat membunuh tiba-tiba menghilang. Benar saja, kamu magang Chu Ki-hun. Kamu tidak belajar banyak darinya, tetapi kamu memang belajar keras kepala. Petik 2. Kamu seharusnya tidak bertanya kepada aku, katanya perlahan, terengah-engah. Meskipun aku di sini untuk melayanimu, hanya atas perintah tuanku aku harus datang. Sebagai pembunuh, aku tidak akan pernah mengungkapkan nama klien aku, yang merupakan aturannya. Hidup dan mati bukanlah masalah besar, tetapi aturannya benar-benar tidak bisa dilanggar. Petik 2. Aku tidak akan bertanya lagi padamu. Jun Mosie tersenyum dingin. Ketika kamu membunuhku, aku punya banyak musuh yang ingin membunuhku, tapi sekarang, mereka tidak lagi layak menjadi lawanku. Tidak masalah apakah aku mengetahuinya atau tidak. Tapi yang aku inginkan adalah kepatuhan dan kesetiaan kamu di masa depan. Aku bisa memberimu apa yang selalu kamu inginkan tetapi tidak bisa dapatkan, dan aku bisa mengajarimu segala sesuatu yang tuanmu tidak bisa tunjukkan kepadamu. Aku juga dapat membuat kultivasi kamu meningkat dengan cepat, tetapi jika kamu tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan, maka bahkan jika kamu magang Chu Ki-hun, aku tidak menginginkan kamu. Apakah kamu mengerti? Ya, ada keringat di wajah Leng Hao.
Pria muda di depannya membawanya lebih banyak tekanan daripada tuannya Chu Ki-hun lakukan. Paling tidak, Chu Ki-hun tidak memiliki niat membunuh begitu banyak. Sebagai satu-satunya murid Chu Ki-hun, dia sangat jelas dalam hal ini. Tidak heran guru berkata bahwa dia hanya seorang pembunuh dan tidak ada keraguan dalam hal ini, tetapi juga hanya terbatas pada ini. Jika dia datang ke sini, dia bisa bertemu Raja para Pembunuh. Apakah Raja para Pembunuh pemuda ini sebelum aku? Sangat baik. Bawa Bai Luo Yun, Tian Ken, dan Dike ke aku dalam 5 hari, kata Jun Mo Xie tegas. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan membiarkan kamu tinggal dan memberikan semua yang kamu inginkan. Jika kamu tidak bisa, kamu harus melanjutkan pengembaraan kamu. Petik 2. Dia menatap mata Leng Ao dan berkata, kata demi kata. Magang Chu Ki-hun, bisakah kamu melakukannya? Ya aku bisa, aku akan mencapainya. Leng Ao tahu ini adalah ujian atas kemampuannya. Tapi apa yang dikatakan Jun Mo Xie benar-benar menginspirasinya. Jika aku tidak bisa melakukannya, apakah aku akan kehilangan muka guru? Gerakanmu cepat dan berbeda dari gurumu, guru kamu bergerak seperti hantu, cepat dan sulit dipahami, tetapi kamu hanya cepat, murni cepat. Kenapa begitu? Tanya Jun Mo Xie, menatapnya. Aku tidak tahu. Ketika guru mengadopsi aku dan mengajari aku Xuan Qi, dia selalu meminta aku untuk cepat. Leng Ao sendiri juga bingung. Oh. Jun Mo Xie berdiri dan meletakkan tangannya di bahu Leng Ao. Jejak energi roh mistis mengalir ke tubuh Leng Ao, menyatu dengan perasaan saleh Jun Mo Xie. Tiba-tiba, mata Jun Mo Xie berbinar dan berteriak. Ligamen yang tidak ada bandingannya. Pantas. Chu Ki-hun benar-benar mengetahui hal ini dengan baik dan mengajarinya dengan cara yang paling cocok. Bravo. Petik 2. Leng Ao tertegun, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Jun Mo Xie. Jun Mo Xie mengangkat kepalanya dan melambai. Pergilah. Ingat, 5 hari. Ya, Leng Ao berbalik dan melangkah keluar. Nama Leng Ao diterjemahkan menjadi, dingin dan sombong. Bab 649. Bos, kami merayakan untuk kamu. Melihat siluetnya, pertanyaan lama akhirnya diselesaikan. Leng Ao telah begitu cepat sehingga Jun Mo Xie tidak bisa mengelak saat itu, dan kecepatannya di atas seorang ahli Skeisuan top ketika dia hanya seorang Ersuan. Jadi begitulah. Ligamen yang tak tertandingi. Ada 2 ligamen yang mendukung gerakan Leng Ao, bukan hanya 1. Ia terlahir istimewa. Dia ditakdirkan untuk lebih cepat dari biasanya. Dengan latihan yang cukup, kecepatannya bisa mencapai batas yang mengejutkan. Tidak heran Chu Ki-hun melatih kecepatannya, tetapi terlepas dari keputusan yang benar untuk fokus pada kecepatan, cara dia dilatih tidak dapat mengembangkan potensi penuhnya. Jadi, meskipun keterampilan Leng Ao cukup besar untuk saat ini, tetapi masih ada batasan. Yang terjauh yang bisa dijangkaunya adalah sejajar dengan gurunya, atau mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi dengan pelatihan Jun Mo Xie dan bakat alaminya, ia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi atau bahkan mencapai batas absolut. Kecepatan ekstrim. Satu-satunya masalah sekarang adalah apakah kamu layak atau tidak. Mei Sueyan dan Green Hunter bergegas melewati seluruh perjalanan. Mereka berhasil kembali ke hutan Tianfa hanya dalam beberapa hari, karena mereka cepat dan tidak menemui hambatan di jalan. Saat ini, para ahli dari ketiga tanah suci masih belum pulih di pegunungan, sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang mereka. Dengan Jun Mo Xie menghancurkan gunung-gunung pada mereka, mereka akan membutuhkan beberapa bulan pemulihan sebelum mereka bisa menjelajah lagi. Tetapi ketika mereka tiba di hutan Tianfa, Mei Sueyan segera marah. Hampir membuatnya marah sampai mati. Hutan Tianfa tidak lagi suram. Ada pita yang berterbangan di mana-mana dan ada banyak helai kain warna-warni. Hampir setiap pohon di wilayah tengah hutan Tianfa telah didekorasi oleh mereka. Mereka seperti pelangi bergoyang di langit. Kanopi pohon yang paling kuno memiliki dekorasi paling bersemangat. Mereka memiliki seluruh potongan kain merah yang tergantung di atasnya, bergoyang dan gemerisik oleh angin dingin. Mei Sueyan bahkan lebih terkejut ketika dia melihat tanah hutan. Setiap Xuan Bis dengan di atas tingkat kelima memiliki pita merah yang diikat ke pinggang mereka. Ketika mereka berlari di sekitar semak-semak ivy, pita-pita itu terkoyak menjadi potongan-potongan kecil. Sebaliknya, pita merah yang dikenakan oleh Xuan Bis tingkat tinggi jauh lebih utuh. Terutama bagi mereka yang berada di atas level 8 atau 9, mereka mengangkat 2 forepo mereka, berjalan dengan kepala dan dada terangkat tinggi. Kain merah diamankan di pinggang mereka. Dan di bawah kain merah, pantat mereka yang empuk bergoyang-goyang. Mereka semua berjalan dengan megah dan mereka tampak bangga. Ketika raja-raja binatang buas, termasuk Big Bear dan Long Crane muncul, Mei Sueyan dan Green Hunter bahkan lebih terpana. Keenam raja, beruang, harimau, bangau, singa, monyet, dan elang, semuanya berbaris untuk menyambut mereka kembali. Masing-masing dari mereka tampak luar biasa dan mengesankan. Mereka seperti 6 mempelai laki-laki.
Keenam raja semuanya berwarna merah dan bahkan memiliki bunga di kepala mereka. Mereka berjalan mendekat, ditutupi dengan warna merah yang mempesona. Mereka gembira dan puas. Mereka mengintip Mei Sueyan sebelum berdiri di sana dengan benar dan serius. Apakah sesuatu yang begitu merayakan terjadi di Tianfa baru-baru ini? Mei Sueyan mengerutkan kening dan menatap keenam ragu-ragu. Dia bisa mengatakan bahwa keenamnya telah sangat kuat. Menggunakan manusia sebagai patokan, mereka sudah berada di puncak Supreme. Mereka hanya selangkah lagi dari menjadi yang mulia. Peningkatannya luar biasa tapi juga menyenangkan. Piljun Mosie benar-benar membuat banyak perbedaan. Ahem, bos, meminta kamu kembali adalah hal terbesar untuk dirayakan, bukan? Big Bear terbatuk dan berkata. Dia tampak seperti ingin membual tentang semua kontribusinya tetapi mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak melakukannya. Ekspresi yang dihasilkan di wajahnya cukup canggung. Dia membalikkan pinggangnya dan membuat gerakan sopan. Bos, biarkan aku membawamu ke Cate kamu. Cate, kapan dia belajar kosakata mewah seperti itu? Ini benar-benar membingungkan Mei Sueyan. Raja-raja binatang itu jelas tidak berpendidikan sangat baik. Keenam raja berkerumun di sekitar Mei Sueyan dan membawanya ke pusat hutan Tianfa. Mei Sueyan dulu tinggal di sini, di samping sungai yang tenang. Dia menyukainya. Yah, itu juga di mana dia dianiaya oleh beberapa pria terakhir kali. Tetapi apa yang ada di hadapannya sekarang kembali membuat dia heran. Semua pohon ditebang dan satu-satunya yang tersisa adalah pohon yang berfungsi sebagai penghalang. Melihat ke dalam, mereka sudah mulai melakukan rekayasa besar-besaran. Parit saling bersilangan, binatang suan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya berkeringat seperti hujan, melakukan kerja keras, tetapi wajah mereka penuh kegembiraan dan kehormatan meskipun begitu lelah sehingga mereka menjulurkan lidah mereka. Rasanya sangat mulia bisa bekerja keras di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mei Sueyan tiba-tiba berbalik dan marah. Dia memelototi Big Bear dan Longkren dan berkata, kalian berdua, jelaskan, atau aku akan mengubahmu kembali menjadi binatang buas. Alis Mei Sueyan berdiri dan wajahnya yang berapi-api ditambah dengan tatapannya yang dingin. Itu penuh dengan niat membunuh. Keenam raja binatang itu terkejut pada saat yang sama. Setelah jeda yang lama, Lion King Charles Rock tanpa malu-malu mulai berbicara, tetapi dengan kepala tertunduk. Bos, hehe, ini untuk perayaan, hehe. Kami merayakan untukmu, kamu tidak puas. Rayakan untukku. Penjelasan macam apa ini? Kamu membuat tempat aku sangat berantakan dan kamu berharap aku puas. Mei Sueyan menendang pria yang paling tak tahu malu ini, mengirimnya terbang ke belakang. Dia berbalik ke Longkren dengan ganas. Kamu bilang, sis, ini tidak terlalu buruk kan? Meskipun, beberapa orang mungkin tidak mengerti. Tapi, kami akan selalu mendukung kamu. Aku harap kamu akan, dengan berani merangkul cinta dan kebahagiaan kamu. Apa yang aku katakan? Petik 2. Mulut runcing Kren membuka dan menutup dan mengucapkan segala macam omong kosong. Mei Sueyan tidak mengerti apa yang paling tidak mereka katakan. Dia bahkan lebih bingung sekarang. Kanan, Kak, bagaimana jika kamu adalah Suan Bis? Kami berkontribusi paling besar ke benua Suan-Suan. Mengapa kita harus peduli dengan apa yang dikatakan orang lain? Kami melakukan apa yang kami inginkan. Jangan khawatir. Jika ada yang mengatakan hal buruk tentang hal itu, aku akan memimpin kawan-kawan kita dan membunuh seluruh keluarganya. Elang Raja Langit Cruiser berkata dengan kejam, menggerakkan hidungnya yang bengkok dengan marah. Iya nih, rangkullah kebahagiaan kamu. Raja-raja lainnya setuju. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar bingung sekarang. Mei Sueyan facepalmet dan berkata dengan frustrasi. Bisakah seseorang dengan cerdik menjelaskan kepadaku dengan jelas apa yang terjadi? Bos, sebenarnya seperti ini. Raja Kera tidak ragu untuk mengatakannya. Kami memulai semua pekerjaan begitu kami mendengar kabar baik bos. Tunggu, Mei Sueyan akhirnya mengerti. Apa? Berita bagus apa? Petik 2. Raja Derek, Raja Singa, Raja Monyet, dan Raja-Raja Wali memberikan ekspresi canggung dan Big Bear dan Earthtracker mundur diam-diam. Bos, jangan terlalu repot, oke. Kamu tidak akan kehilangan muka, Raja Kera menghibur. Kehilangan muka? Tentang apa ini? Mei Sueyan mengepul. Ada apa dengan suan-suan yang kamu bicarakan? Yang mulia Mei jelas berada di ambang ledakan. Ini hanya tentang kamu dan suamimu, Raja Kera menggerakkan mulutnya dan berkata dengan lembut, kemudian dia mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan. Bos, kami sangat senang kamu bisa menemukan cintamu. Adapun pernikahan kamu, kami tidak bisa hadir, jadi. Kami memutuskan untuk merayakan di sini untuk kamu, dan. Petik 2. Dia menunjuk ke istana. Misalnya, kami menyiapkan istana ini untuk kamu dan suami kamu sudah menikah sehingga kamu akan tinggal bersama Haha.
Dan aku juga meminta mereka untuk menanam rumput halus di sini. Ya, jika kamu memiliki anak di masa depan, mereka tidak akan terluka jika mereka bermain di sana. Petik 2. Menikah. Anak-anak. Omong kosong. Wajah Mei Sueyan menjadi gelap, itu adalah tanda bahaya yang akan terjadi. Dia berbalik dan tatapannya yang seperti panah melesat ke arah Longren, jelaskan dengan benar. Longren menggerakkan mulutnya yang memanjang dan akhirnya berkata dengan hati-hati setelah berpikir sejenak bagaimana cara menyampaikannya. Bos memutuskan untuk diam-diam menikah dan jelas tidak ingin kita tahu. Tapi setelah tetap bersama selama bertahun-tahun, kita seperti keluarga, jadi kami merasa kami harus melakukan sesuatu. Kami memutuskan untuk merayakan di sini juga ketika Big Bear dan Earthquaker kembali dengan berita itu. Juga, kamu membiarkan Big Bear membawa kembali begitu banyak uang, kita harus membelanjakannya atau tidak akan terdepresiasi karena inflasi. Hehe. Erem. Petik 2. 650. Kemarahan Sueyan dia tertawa 2 kali menjelang akhir dan berpikir kata-katanya cocok. Tapi dia melihat bahwa wajah Mei Sueyan semakin gelap. Kemudian, itu benar-benar suram. Seolah-olah bisa ada kilatan petir kapan saja. Melihat ini, Longren segera tutup mulut. Dia takut. Apakah ekspresiku tidak cukup jelas? Big Bear dan Earthquaker. Kalian berdua, lihat apa yang telah kamu lakukan. Hehehe, Mei Sueyan sangat marah sehingga dia bahkan memaksa keluar beberapa tertawa. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan murung, jadi aku menikah. Mengapa aku tidak tahu? Erem, ya. Itu, wajah Big Bear dan Earthquaker terdistorsi. Mereka tergagap dan tidak bisa membentuk kalimat lengkap. Kepada siapa aku menikah? Kapan aku bahkan menikah? Hah, mata Mei Sueyan menyala. Dia melangkah maju dan berteriak seperti ledakan. Beruang besar, kerupuk bumi, lihat aku. Big Bear bergetar seperti sedang mengayak biji-bijian. Dia memasang wajah yang sangat menyedihkan dan dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Tertegun sejenak, Longren tiba-tiba melompat dan memarahi dengan suara aneh. Beruang besar, kamu, beraninya kamu membawa kembali berita palsu. Bos tidak menikah, dan kamu, dan dia tiba-tiba berteriak. Berani sekali kamu ingin terbunuh. Petik 2. Yah, Erem. Akhirnya dia akan menikah, Big Bear menarik napas dan mencoba membela diri. Kamu bajingan. Beraninya kamu mendorong aku untuk melakukan hal yang merusak reputasi bos. Benar-benar lelucon. Dan kamu masih punya alasan. Beraninya kamu membantah. Longren sangat marah. Big Bear hanya membawa kembali berita itu, tetapi dialah yang memobilisasi dan mengatur segalanya di hutan Tianfa. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Diam. Mei Sueyan menoleh dan menggeram pada Longren. Satu kata lagi dan aku akan mematahkan leher kurusmu. Longren gemetar dan diam, tidak berani mengeluarkan suara lagi. Bos, suamimu menyuruhku melakukannya. Big Bear menangis terseduh-seduh karena dia akhirnya tidak bisa menahan tekanan lagi. Bos, aku sangat setia padamu, matahari dan bulan tahu. Oh, hehehe, pembuluh darah Mei Sueyan menonjol keluar. Dia menarik napas dan berkata, Jun Mosie. Dengan kalimat ini, ekspresi semua orang menjadi canggung. Apakah kamu tidak menyangkalnya? Dan kamu berbicara tentang Jun Mosie ketika kami menyebut suami kamu. Ya, Big Bear dengan cepat berkata, seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Bos, ini untukmu, suamimu pria yang baik, kamu. Dada Mei Sueyan bergerak lebih cepat saat napasnya menjadi cepat. Wajahnya gelap. Dia menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba membuka matanya dan menggelegar seperti guntur. Aku akan menghancurkan kalian, Bang Sempate. Kemari, kamu tidak akan tahu mengapa bunganya sangat merah sampai aku mengalahkan kamu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, jelas bahwa Yang Mulia Mei benar-benar marah. Dalam sekejap, Mei Sueyan memperbesar dan mengangkat tangannya. Pang, bang, boom. Debu terlempar ke dalam hutan Tianfa. Kelompok raja-raja binatang dipukuli oleh Mei Sueyan. Meskipun mereka menjadi lebih kuat, mereka masih tidak setara dengan Mei Sueyan, dan mereka tidak berani melawan. Bagaimanapun juga, itu adalah bos mereka. Lapangan terbuka yang dilakukan oleh raja-raja binatang dengan sangat baik tidak sia-sia. Itu menjadi tempat yang sempurna bagi mereka untuk dipukuli. Tubuh berotot berguling-guling seperti bola karet. Mereka jatuh dan segera ditendang ke udara lagi. Tangisan mereka terdengar terus-menerus. Mereka terdengar semakin tragis dan keras. Meskipun terlihat sangat buruk, tetapi mereka sebenarnya lega. Bos tidak memukul dengan keras. Tidak sesulit yang kita bayangkan dan seperti sebelumnya. Kali ini, meskipun dia terlihat sangat marah, semua orang hanya menerima potongan yang dangkal. Ya, hanya goresan dan luka. Tidak akan ada cedera internal yang serius. Bos sangat menyadari betapa kuatnya kekuatan yang digunakan. Meskipun mereka terlihat sangat terpukul, tetapi kenyataannya, dengan kulit tebal mereka, itu bukan apa-apa.
Mereka bahkan tidak memotong. Mereka hanya merasakan sakit sebentar, dan itu saja. Mereka mendapatkan cedera yang bahkan lebih buruk selama latihan harian. Tapi, mereka harus menutup masalah ini. Jadi, Raja-Raja Binatang Buas berteriak dengan cara yang bahkan lebih menyedihkan. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menangis kesakitan. Kedengarannya mereka disiksa. Ah, tangisan Big Bear bahkan merdu. Dia meraba-raba anggota tubuhnya di udara dan berteriak, tendangan yang bagus, Kak. Tulang aku patah. Petik 2. Oh, Earthcracker menirunya dan membuat ekspresi yang tampak seperti wasirnya pecah. Dia mencengkeram pantatnya dan berteriak, pantatku membelah menjadi 2 bagian. Semua orang terdiam. Cowok bodoh, pantat siapa yang tidak terbuat dari 2 bagian? Ayah, Charles Rock memegang kepalanya saat dia ditendang ke udara. Kak, kamu sangat kuat. Kakiku patah. Petik 2. Semua orang lagi terdiam. Mengapa kamu memegang kepala kamu ketika kamu mengatakan kaki kamu patah? Apakah kamu tahu cara berpura-pura? Wup gelombang, Raja Kera melakukan banyak membalik-balik dan berteriak, bos, sungguh sebuah tendangan. Aku dibalik berkali-kali oleh tendangan kamu. Petik 2. Aduh. Raja-raja binatang itu berteriak serempak. Tanah tampak seperti retak dan matahari dan bulan tampak kusam dalam semua kebisingan yang mereka buat. Akhirnya, tangisan mereka menjadi sangat menyenangkan. Bos, ampun. Mereka memohon ampun bersama, dan itu terdengar sangat keras. Itu tidak seperti memohon belas kasihan. Itu lebih seperti permainan anak-anak. Mei Sueyan pasti sangat marah ketika dia melihat seluruh tempat tadi, tetapi ada rasa malu yang mendalam di dalam dirinya. Itu adalah perubahan suasana hati dari wanita muda dan itu benar-benar tidak nyaman untuk menunjukkan rasa malunya. Jadi dia harus berpura-pura melampiaskan amarahnya dan menyembunyikan suasana hatinya dengan itu. Secara alami, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang-orang ini berkulit tebal? Mereka bahkan tidak bisa berpikir dengan benar, jika mereka sudah mendeteksi bahwa dia tidak benar-benar marah, mereka hanya harus bekerja sama dan bertindak, dan itu akan segera berakhir. Tetapi orang-orang bodoh ini bahkan tidak tahu bagaimana berpura-pura. Pada akhirnya, tangisan mereka terdengar sangat gembira. Sepertinya mereka tidak dipukuli, tetapi memiliki kontes yang suaranya lebih keras. Awalnya ada beberapa ketakutan di wajah mereka dan ada yang menahan diri, sekarang mereka menyeringai, tersenyum, dan mengedipkan mata dengan riang, dan membuat wajah dengan lidah terulur. Apakah mereka dipukuli atau mereka merayakan tahun baru? Kali ini, Mei Sueyan benar-benar kehilangan muka. Wajahnya memerah dan dia benar-benar marah. Pukulan dan tendangannya tiba-tiba meningkat. Oh, ibu, selamatkan aku. Serangkaian jeritan serak terdengar lagi, tapi kali ini berbeda. Baru saja semua orang bisa mendengar bahwa suara itu terdengar menyedihkan dan keras, tetapi itu tidak mengungkapkan rasa sakit sama sekali. Kali ini, sebaliknya, 6 raja binatang semua menggigit bibir dan gigi mereka dan terengah-engah. Siapapun tahu bahwa rasa sakit itu berasal dari dalam. Dan mereka tidak punya mood untuk berteriak lagi. Itu terlalu menyakitkan. Mata mereka penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Apa ini? Kenapa tiba-tiba berubah? Apakah penampilan kami yang penuh gairah belum memadai? Pasti kinerja Tiger King terlalu buruk, atau bahwa tindakan Monkey King terlalu palsu. Aku melakukan pekerjaan yang hebat, itu pasti kesalahan orang lain. Bang, bang, boom. Pukulan berat terus memukuli wajah mereka. Dengan sesaat, sebagian besar anggota grup No. 1 yang mewakili kekuatan puncak hutan Tianfa menjadi hitam dan bengkak. Mulut panjang Long Tren hampir patah. Big Bear beralih dari Bear King ke Panda King, Raja Harimau dipukuli kembali ke bentuk aslinya dan menjadi harimau putih dengan rambut halus. Dia kemudian meraih ekornya dan terlempar ke udara sebelum ditabrak. Dia memutar matanya dan pingsan. Harimau itu menjadi kucing yang sakit. Raja Kera berguling-guling di udara seperti bola. Itu tidak sengaja saat ini. Itu adalah hasil kelembaman dari pukulan. Dia bahkan bisa mendengar dengungan yang datang dari kepalanya sendiri. Raja Singa baru saja bangun dan menerima banyak pukulan di wajahnya. Dia bergoyang-goyang sebelum pingsan. Dia telah menjadi Raja Kepala Babi. Hidung bengkok Raja Falcon hampir jatuh. Raja Ular yang menyaksikan tawa tadi tiba-tiba memucat. Dia gemetar dan sepertinya tidak menikmati pertunjukan lagi. Astaga, bos benar-benar marah. Akhirnya, Mei Sueyan menghela napas dan mendarat dengan sangat elegan. Dia menatap raja-raja yang tersebar di lantai dan berkata, bagaimana? Kamu bersenang-senang. Kenapa kalian berhenti menangis? Apakah kamu tidak bersenang-senang? Petik 2. Ya, kami bersenang-senang. Sangat menyenangkan. Raja, Panda, ingin menangis tetapi tidak menangis dan hanya bisa mengangguk seperti ayam memakan jagung. Kamu tidak mematahkan tulangmu. Jadi bagaimana? Apakah kamu berani? Main-main lagi. Mei Sueyan memerah dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Kami tidak lagi, 6 raja berkata ketika mereka mengangguk bersama.
Raja, kucing sakit, Earthcracker telah memanjat keluar dari celah di tanah dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Jangan khawatir, Kak, aku akan mengusir mereka sekarang. Segera, Longcran menggelengkan kepalanya yang pusing, berjalan dalam lingkaran sebelum dia memerintahkan dengan keras, kalian semua, tersesat. Berhentilah membangun istana bodoh ini. Tersesat, tersesat. Petik 2. Istana bodoh. Berhenti membangun. Siapa bilang kita akan berhenti? Mei Sueyan segera memelototinya dan berkata kepadanya dengan wajah memerah. Apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi ini adalah bahasa gaul Cina modern yang berbicara tentang pemukulan sampai lawan berdarah. Itu berasal dari lagu yang memiliki judul yang diterjemahkan menjadi, Mengapa Bunga-Bunga Begitu Merah.